bicarakan dulu masing-masing. Aku mau tanya Rama. Simak ya pertanyaan saya ya, Rama ya. Kalau di akhirat nanti Rama, Bunda Rahma ada lagi nggak di jalan. apa? Lagi di jalan beliau, Bang Petra. Lagi di jalan. Kalau kan nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, Bang Petra. Bang Petra. Oh, Bang Sebentar Petra. aku sama Rama dulu. Saya tanya dulu, janganlah kau ganggu orang tua lagi di jalan kau. Ini kau anu memang kualat kau ini. Orang tidak ada. Saya tanya kau dulu. Kenapa? Saya tanya kau dulu, kenapa kau masih Kristen? Nah, karena saya adalah pengikut Kristus. Saya telah ditebus. Nah, Di mana tertulis kau ditebus? dengan Di mana? darah yang mahal. Nah, Di mana bisa di Korintus 15. Bang Zuma udah itu tuh. Oh, ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Mohon maaf teman-teman, tadi saya ada kegiatan sedikit. Tuhannya Petra ini kan biologis. Tuhannya Petra ini adalah roh. Tuhannya Petra ini manusia. Ketika kemudian sabar dulu, sabar gantian kita kan, boleh kan? Jangan kamu Gantian framing. Tuhan saya bukan manusia. Jadi Yesus itu kucing. Tuhan lah. Ah, Tuhan. Bentuknya manusia kan? Kalau setan. Kalau Sabar Allah dulu, setan. sabar. Enggak, Nah, Tuhan saya bukan roh. Tuhan saya bukan roh. Allah setan gimana? Tuhanmu itu Kalau roh. setan enggak? Matius Kalau 4 nomor 1. Woi. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis di padang gurun. Sabar. 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 Kalau Anda tidak mau diturunkan dan Anda ingin berdiskusi, sayalah tempatnya. Sayalah lawanmu. Kalau Anda mau ingin berdiskusi. Oke, saya jelaskan dulu tentang Tuhanku. Habis itu kau jelaskan tentang Tuhanmu. Berani nggak? Kamu Saya jelaskan tentang Tuhanku dulu. Di mana Tuhanku? Habis itu kau jelaskan Tuhanmu. kamu yang penting tadi. Itu kan, lihat, tengoklah. Orang mau bicara baik-baik, tengoklah. Saya Kau jelaskan. jaga. Loh, Yesus manusia. Kemudian Siapa di bilang dalam manusia? kitab Yohanes 4 nomor 24, Tuhanmu Siapa bilang manusia? adalah roh. Wahyu 5 Siapa nomor bilang 6, manusia? roh bertanduk 7 bermata 7. Mulutmu tadi mengatakan Matius manusia. 4 nomor 1, Tuhanmu adalah iblis. Diam dulu kamu. Wahyu Kalau iblis 1 kan? nomor 9 nomor 17 14 sampai nomor 18, Tuhanmu adalah bertanduk 7, kemudian berbentuk cahaya, berambut panjang, gondrong. Daniel 7:9 pakai kursi roda api. Nah, kalau Allah setan kita laknat. Tidak ada dalilnya. Tuhanku saya laisa kami selihi syai. Kasih saya dalil. Allah setan kan? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhanku setan mana? Kalau dalilnya Tuhanmu setan, Matius 4 nomor 1, Tuhanmu iblis. Kalau namanya tukang laknat iblis enggak? Udah. Saya jelaskan tentang Tuhan saya, boleh? Ketika kau bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam kemudian jatuh di toilet, di mana Allah Subhanahu wa taala? Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan Tuhan saya? Pekerjaan Tadi saya lagi ngaji baca Quran, ku dengarkan kau ngaco sekali. Di mana Tuhanmu ketika kamu jatuh di toilet? Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan? setan itu pekerjaan tukang laknat. Boleh saya jelaskan tidak Tuhan saya? Kalau setan Kenapa ini gelabakan gini, kenapa? 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 Jaringan kayaknya ini. Kamu mau ngomong apa? Ngomong apa? Jaringan. Mau ngomong apa? setan Kenapa? tukang laknat. Iya. Bukan setan. Kenapa gitu? Putus-putus suaramu. Kenapa? Ya. Jangan mute lah. Allah setan kan? Atel. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak? Kalau Ada. dalilnya, kalau kamu ada jelas. Kamu sendiri Kalau jelas mengatakan Tuhanmu bahwa setan Allah ada. tukang laknat.
Kalau di Kerjaan dalam setan kitabmu Tuhanmu itu adalah setan. Ada dalilnya. Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai iblis di padang gurun. Kalau Roh sama dengan mati itu iblis. pekerjaan setan enggak? Kalau pekerjaan Tuhanmu setan keluar dari kubur. Wahyu 1 nomor 17 nomor 18. Jelas dalilnya ada. Oke. Allahmu setan. Nah, Dari Al-Quran, bukti Tuhanmu adalah setan. Jelas dikatakan, wa iyada'una illa setanam merida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk. Jelas itu. Nah, sekarang kalau kau cuma mau kayak gitu, apa gunanya? Kita diskusi lah baik-baik. Saya jelaskan Tuhan saya, kamu jelaskan Tuhanmu. Berani enggak? Tuhanmu ya. Oke, saya jelaskan kamu diam. Bisa kau diam? Bisa kamu diam? Inilah Ya karena Islam. kamu nggak mau diam. Kamu nggak mau diam soalnya. Tunggu dulu. Nah, cuma tadi Ya. kamu mengatakan bahwa Tuhan saya manusia. Dari mana kamu tahu saya bertuhankan manusia? Di Hah? Apakah saya mengimani itu? Oke, Apakah saya mengimani itu? kamu bertanya saya jawab dulu. Nanti ku kasih ingus mulutmu. Ku kasih ingus mulutmu nanti. Mau? Sama Allah Masuk di betul. mulutmu, jilat, Oh, telan. Kamu bertanya, Tomalasa, kau bertanya saya jawab. Diam ya. Nat, Diam ya, saya buktikan ya kalau Tuhanmu itu manusia ya. Masih bagus manusia. Nanti buktikan juga kalau Tuhanmu itu setan. apa yang percaya sama Allahmu? Setan. Astagfirullahaladzim. Allahmu setan Tuhan. Inilah kalau manusia ya lahir keluar dari pantatnya ibunya ini. Mengajar betul nih. Ya, gitulah kalau anak-anaknya dari kecil dikasih makan babi, dikasih makan anjing, dikasih minum susu babi. Itu kayak Petra itu. Sahabatku Aida Syukran. Nah itu di dalam kitabmu jelas sekali dikatakan Tuhanmu manusia. Lukas 2:11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Apa itu yang lahir? Anak ayam atau anak kucing? Yang lahir adalah anak manusia. Tuhanmu ndak itu? Tuhanmu. Oke? Di mana lagi dikatakan dia anak manusia, mengaku sendiri sebagai manusia? Di dalam Yohanes 1 nomor 51. Yesus menerima firman dari langit sebagai anak manusia. Tuhanmu manusia, anak manusia. Kemudian di mana lagi ketika Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Tuhanmu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya." Nah, dia mengaku manusia. Di mana lagi dia mengaku manusia? Di Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak aku, anak manusia, datang ke bumi yang kedua kalinya. Anak manusia. Jadi sembahanmu itu manusia, Cak Ayu. Di mana lagi buktinya yang paling akurat bahwa Tuhanmu manusia? Lihat di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhanmu inkarnasi menjadi manusia. Enak banget ya. Di mana lagi dikatakan Tuhanmu manusia? Kolose 2 nomor 9. Di dalam jasadnya Yesus seluruhnya kepenuhan ketuhanan. Jelas toh? Tuhanmu manusia. Di mana Tuhanmu disebut makhluk roh? Yohanes 4 nomor 24. Ini roh lagi nih.
Di mana lagi? Wahyu 5 nomor 6. Bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke atas muka bumi. Haleluya. Di mana lagi dikatakan Tuhanmu roh? Jelas sekali diterangkan di dalam kitabmu bahwa Yohanes 2 nomor 42. Sudah ya? Sahabat Syifa, syukran. Teman-teman di YouTube, terima kasih atas dukungannya. Jadi banyak sekali data di dalam kitabmu. Kalau Tuhan yang kau sembah itu bukan pencipta langit dan bumi, manusia. Kemudian di mana lagi dia disebut sebagai mantan mayat? Roma 14 nomor 9. Apa di sana dikatakan? Untuk itulah Yesus mati agar ia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jelas toh? Petra? Nah, sekarang bagaimana dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian tentang dirinya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha suci lagi maha tinggi berkuasa atas segala sesuatu. Annallaha sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Jadi Allah bukan makhluk ada di dalam sapi tank. Bukan. Allah maha melihat. Jadi Allah kemudian tidak perlu datang. Untuk apa dia datang seperti makhluk? Sementara apa yang membuat dia datang adalah sesuatu yang perlu dilihat. Contoh, kenapa Yesus kemudian mendekati pohon ara? Karena Yesus tidak bisa melihat dari jauh. Dia harus tahu apakah pohon ara ini berbuah atau tidak. Ternyata setelah 40 hari 40 malam dia puasa dan lapar, dia mendatangi kemudian pohon ara untuk melihat ada enggak atau tidak ada buah si pohon ara. Dan ternyata bukan musim buah ara, tetapi dia berharap ada buah dari pohon ara. Itulah artinya urra. Tuhanmu tidak tahu musim ara dan musim bukan buah ara. Dia datang karena dia tidak maha melihat. Jadi kalau dia di toilet, Tuhan kau itu harus dia datang karena dia nggak tahu siapa yang di dalam toilet. Kenapa dia harus datang? Karena dia tidak maha mengetahui, dia tidak maha melihat. Tuhanku nggak perlu kayak begitu karena Tuhanku Annallaha sami'un alim. Tuhanku maha melihat. Si Petra lagi coli di toilet. Ayo, apa yang kau bisikkan di dalam hatimu Tuhanku tahu. Sementara Tuhanmu tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Tuhanku jelas. Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kalau kau jatuh di toilet, hati mengatakan, mama sakit. Tuhanku tahu. Jadi Tuhanku tidak perlu datang karena Tuhanku tahu isi hatimu. Paham kau Petra? Manusia toples, manusia palsu. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Buat apa Tuhanku datang? Emang dia makhluk? Hah? Tuhanku bukan makhluk. Yang harus datang itu Tuhanmu. Kocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam paman. Ada ikan goreng? Nah, itu Tuhanmu tuh. Sifatnya itu seperti itu. Kalau Tuhanku tidak. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Tuhanku lebih dekat daripada engkau sendiri terhadap urat lehermu. Gila nggak tuh? Hah? Dibandingkan dengan Tuhanmu.
Lalu kemudian Tuhanku mengatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Gila. Kena tombak lagi ya? Kena lagi. Kena lagi. Maunya tadi dikecilkan aja Bang Zuma tadi. Tadi salah, tadi maunya dikecilin. Kenapa tadi gak dikecilin dia? Aduh. Aduh. Bentar lagi naik itu. Monitor tengkorak, monitor. Iya, assalamualaikum. Enggak, saya mau klarifikasi tadi ya. Waalaikumsalam Soalnya, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Soalnya tadi ada di room sebelah namanya sahabat Bang Juma. Suaranya mirip kali kayak Bang Juma. Makanya saya heran kok ada Bang Juma ini dua lagi ngomong gitu. Rupanya di sebelah itu kayak nyamar aja tapi suaranya mirip banget gitu. Kali aja itu aja ini. sih. Video Cuma yang ketika Apa namanya Bang? Bang tengkorak. sahabat Bang Juma gitu kan suaranya mirip banget tapi ketika oten-oten nanya dia kayak minim ilmu kayak nggak mau jawab gitu kan. Enggak, temanya apa? Temanya babi-babi gitu ya? B2 ya? Iya, ada Oh, oten itu naik masih ada ini ya, Bang host ya? babi gratis gitu sih. Iya, itu masih itu ya Bang Titisan. Anu itu apa? Oten itu. Iya, babi gratis itu temanya. Iya, suaranya Nonton mirip lama banget itu. kan sampai saya nggak bisa bedakan kok ada Bang Juma dua nih gitu. Oke, itu adalah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Tera coba dilihat di bawah jangan sampai ada Bang sudah ada Bang Titisan. Zuma. Ini jelek. Lihat di bawah siapa tahu sudah ada Bang Zuma. Belum ada. Baru. Jangan sampai habis udah habis akunnya kan. Bisa jadi akunnya udah habis. Iya, jadi habis. Ya, ya. Abang. Cek. Gimana? Tes. Kakak Sofi. Udah ada Bang Zuma lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya lanjut sahabat-sahabat sekalian, sahabat cantikku YouTube syukran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Tuhannya umat Islam, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi ketika kamu berdoa, si Petra berdoa kepada Tuhannya yang roh tadi, yang manusia tadi, yang keluar dari kubur itu, yang matanya merah, badannya kemudian membara, terhembus kemudian dari mulutnya nyala api, berdoa kepada Dia yang mendengarkan dan yang mengurus semua keperluan Petra itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau disebut yang maha kasih. Orang Kristen, orang kafir, orang laknat, orang fasik, orang zalim, semua didengarkan dan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minta kepada Tuhan-Tuhan mereka selain daripada Allah, yang mengabulkan adalah Allah, bukan Tuhan mereka. Si Petra, Tuhanku mengurus semua keperluanmu. Bahkan Tuhanku lebih dekat ke urat lehermu daripada kau sendiri. Tuhanmu ngapain? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhanku tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhanmu bukan cuman tidur, bukan cuman mengantuk, mati. Jadi jangan kau seimbangkan dengan Tuhanku, dengan Tuhanmu. Al-Quranku mengatakan sanurihim ayatina fil afaqa. Aku Allah
akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaanku dari segenap penjuru. Jadi kamu bertanya, kemana Allah ketika kamu di dalam toilet? Allah meliputi segala aspek. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengurus segala makhluknya. Tuhanmu itu yang jadi masalah. Tuhanmu yang jadi masalah itu. Coba kau baca Roma 14 nomor 9. Kita baca teman-teman tanpa tafsir. Kita tidak mentafsirkan, tapi kita bacakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian baru, di dalam terjemahan baru. Terjemahan baru, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Coba Petra, dengar itu Tuhanmu, Petra. Untuk itulah Dia menjadi mayat, katanya, supaya Dia kemudian dibangunkan, dibangkitkan untuk Dia menjadi Tuhan. Apa ini namanya ini? Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Sebenarnya kata telah itu tambahan. Di situ hanya ada kata apotenesko. Apotenesko itu artinya mati, ya, bukan telah mati. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah sebab untuk itulah Kristus mati, agar Dia hidup kembali, supaya Dia menjadi apa? Menjadi Tuhan bagi Petra. Untuk apa Yesus mati? Supaya Dia keluar dari kubur menjadi Tuhan bagi Petra. Dalilnya Roma 14 nomor 9. Jadi tujuannya Dia masuk ke dalam kubur supaya Dia keluar dari kubur. Karena kalau sudah keluar dari kubur, kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis telah dilemparkan keluar. Maka Tuhanmu keluar. Setelah Dia keluar, Dia berbisik kepada orang-orang pilihan juga. Apa katanya? Kepada Aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Tadi, sebelum saya mati, aku belum bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi setelah aku mati dan aku bangkit, kuasa telah diberikan kepada aku. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Tuh, Tuhanmu tuh. Dulu sebelum Dia masuk kubur, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Cie. Sebelum Dia masuk kubur, apa katanya? Aku tidak dapat berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan kepada aku untuk katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 8:42. Aku datang menjelma menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri, berbicara bukan atas kehendaknya sendiri, berbuat mujizat bukan atas keinginannya dan kekuatannya sendiri. Yohanes 4 nomor 43. Makananku adalah melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk aku kerjakan, aku laksanakan. Begitu masuk kubur, saat detik-detik Dia keluar, gudubuk, bum. Tuhan keluar dari kubur. Seketika Dia mengatakan, aku datang mengosongkan diriku, tidak mempertahankan ketuhananku, melainkan mengosongkan diriku dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai taat digantung di atas pohon. Kok berbeda kali dengan yang tadi? Gimana? Setelah Dia keluar dari kubur,
Dia langsung mengaku, akulah awal, akulah akhir. Cie, cie, cie. Tadi sebelum mati dia dikatakan sebelum dia mati, firman itu telah menjadi daging. Sekarang setelah dia keluar dari kubur, akulah Alfa dan Omega. Cie, cie, cie. Kok beda, Cak Ayu? Kok beda? Kok berubah frontal? Kok bisa kayak gitu? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Cie, 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 cie. Tadi sebelum dia masuk kubur, katanya di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu masuk kubur, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Cak Kangkung, kok beda, Cak Ayu? Yesus yang sebelum mati dan Yesus yang keluar dari kubur, kok berbeda? Hah? Siapa oknum yang keluar dari kubur ini? Kok aneh, Cak Ayu? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yes. Begitu dia keluar dari kubur, pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia cuplis menjadi pengikutku. Kok jadi beda? Boleh masuk? Silakan. Akan. Pak Juma, jangan kau putar balikan ayat-ayat suci itu seenak perutmu. Oh, Nah, ayat itu bagus ayat suci ya? Oh, baru tahu Iya saya. lah. Ayat suci kok Bukan bisa ayat direvisi, setan. Bang? Beda ayat-ayat Kok sama direvisi kan kalau beda. ayat suci? Kok ayat suci bisa direvisi? Kau kelakuan kayak Kenapa begini bisa? bagaimana? Banyak yang cerdas kan Saudara, binatang saudara. semua. Gara-gara Saudara, kamu kenapa punya ayat cara. suci? Katanya suci, kenapa bisa direvisi? Suci. Suci. Apa? Kenapa bisa direvisi kalau suci? Kamu punya yang direvisi Apanya yang direvisi? oleh Apa? Bukhari. Katanya Tahun suci. 24. Katanya suci. Kenapa bisa dikoreksi? 24. Kenapa bisa direvisi? Kemudian 73, 89. Kenapa baru bisa? 2007. Kenapa Ah, bisa suci? Kalau begitu revisi hanya semua itu terjemahan. Tanya Kemenak Jawab itu. pertanyaan saya. Kalau ngomong dia aja. suci, kitabmu suci, kenapa bisa direvisi? Jawab. Mana? Oke, Mana? saya bacakan. Revisi yang mana? Oke, saya bacakan. Mana? Terjemahan Coba, lama kamu tunjuk. 1954. Terjemah. Dengar. Terjemahan lama ya. Dikatakan begini. Karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik, supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan hidup. Memerintah menjadi Tuhan. Supaya dia memerintah menjadi Tuhan. Terjemahan baru, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan. Supaya dia menjadi Tuhan, supaya ia memerintah menjadi Tuhan. Itu sama enggak? Sama enggak? Mana yang betul? Hei, mana yang betul? 1954, supaya dia hidup balik, supaya dia memerintah menjadi Tuhan. Terjemahan baru, supaya hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Hei, macam mana ini? Katanya suci, kok dikoreksi, direvisi? Buka mute-nya, Roma. Di mute itu buka. Oi, Ayo. buka. Buka Ayo. mute-nya dulu. Kejang-kejang dia di sana, nggak kedengaran. Oi. Mungkin nggak bisa Pak. Buka mute. Iya, Inilah. memang. Kalau ngomong seenaknya, kelakuanmu seperti Kandala di Pasar Terong. Ketawa. Pun nenek moyang kamu tipu-tipu umat, tidak peduli. Nenek moyang saya yang mengusir Belanda Nenek moyang Kristen. kamu, Kandala Pasar Terong kau. Nenek moyang saya yang mengusir majikanmu, paham kau? Sakitnya hatimu. Lari kena Allahu jantungnya. Akbar, Masya Allah. Jadi Al-Quran menerangkan sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqa. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahid.
Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini Al-Quran. Dibandingkan dengan Tuhanmu, mati meja. Apa ini? Nanti dia jadi Tuhan setelah keluar dari kubur. Coba. Dalilnya Roma 14 nomor 9. Sebelumnya dia bukan Tuhan. Apa buktinya sebelumnya dia bukan Tuhan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu mustahile. Mustahile orang ini Tuhan. Karena tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mustahile. Begitu keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Loh, kok beda Cak Kangkung? Kok beda? Ada nggak yang mau coba? Mana tahu kalian juga bisa jadi Tuhan. Ada nggak? Petra, sekarang kamu bukan Tuhan, bisa nggak kamu dikubur dulu? Masuk ke dalam kubur, mana tahu kau keluar jadi Tuhan juga, mau? Aweng, selamat sore. Aweng. Aweng, selamat sore. Petra, kamu mengatakan Tuhan kami mengutuk, Raja kutuk katanya. Kutuk itu kan artinya apa itu ya? Mengutuk artinya mencelakakan, membuat keadaan orang itu kemudian tersial. Ya. Di dalam kitab yang kau imani, ya perintah membunuh itu terlalu banyak. Hujan, noise, teman-teman. Di dalam kitabmu, bunuhlah, bahkan perintah kutuk itu terlalu banyak. Di dalam Ulangan 27 itu jelas sekali perintahnya kutuk, terkutuklah dan seterusnya. Banyak sekali yang mau dikutuk. Mulai dari data Ulangan 27, mulai dari data 15 sampai data nomor 26. Terkutuklah orang yang membuat patung. Balas si Katolik. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu. Tuhan, terkutuk itu artinya kan tidak suci. Terkutuklah, celakalah orang yang memandang rendah ibu. Termasuk Yesus berarti ya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Pendeta dan pastor dong ya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing. Perpuluhan yang dilakukan oleh gereja kan ya di Indonesia. Karena itu tidak ada perintahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutuklah orang yang tidur kemudian, terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dengan tersembunyi. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Ini terkutuk. Berarti orang Kristen ini terkutuk berarti. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Ya Kristen dong. Karena Kristen tidak melakukan kemudian hukum Taurat sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama Yahudi. Bagaimana saudara Yoga?
Saya baru Yoga? ditendang dari Apa yang mau kaum dibahas, mal Yoga? sebelah Bang Juma. Tadi saya membicarakan soal apa itu, janganlah kita membatasi Tuhan itu dalam wujud manusia. Kan mereka mengatakan bahwasanya kalau Yesus itu turun dalam wujud manusia, terutama laki-laki itu supaya manusia, umatnya itu merasakan keadilan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa merasakan sakit yang diderita oleh manusia kalau dia tidak turun dalam wujud manusia? Itu saya cecar tadi, saya marahin mereka, cuman saya dikik barusan. Anda Tapi Kristen? nggak apa-apa. Siapa? Anda Kristen? Tidak bang, dia punya agama 5 Tidak, bang. saya garis tengah, semua saya anut. Tapi Agamanya Tuhan saya 5 cuma bang. satu. Wih, lebih parah 6, ini. 6 Mbak Tiara, cuman 6. Saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya Tuhan Anda harus turun jadi manusia dan laki-laki untuk merasakan penderitaan, apakah Tuhan Anda sudah pernah merasakan nikmatnya penderitaan melahirkan? maka dari itu saya kritik Bang tadi. Bang Ahmad, saya tadi bilang gini, kenapa Tuhan itu tidak turun dalam bentuk cewek supaya Ya. dia merasakan apa yang sakitnya orang tua ketika Betul. melahirkan? Atau kenapa dia tidak berbentuk cewek aja, cewek dan cowok, supaya Ya. ada rasa keadilan. Laki-laki pernah, Ya. jadi cewek juga pernah, atau jangan-jangan Nanti- dia Eden itu keturunan kedua Yesus, kan seperti itu. Cuman saya dimarahin Bang. Nanti saya bikin pabrik Softex untuk Tuhan. Karena kalau Tuhannya lagi haid, baru dikasih. Itu bang. Softtek itu kan bagian dari ketidaksucian Bang. Kalau kita sedang bukan kita sih, tapi kalau kaum perempuan, kaum hawa sedang perlu Nah, softtek, sudah. berarti dia tidak boleh sholat kan? Ya seperti sudah. itu. Kalau begitu Tuhan saya turun bikin dan- ini, saya bikinkan WC umum untuk Tuhannya kan laki-laki. Tapi Bagaimana kalau kalau bang? diberikan sesuatu yang khusus Bang, artinya Tuhan itu tidak maha adil karena dia Enggak, kalau perlu perempuan kan- perlakuan khusus kan seperti kalau- itu Bang. Kalau perempuan kan Tuhannya haid, berarti kan tidak suci. Nah kalau laki-laki masih suci nggak? Ya tidak, makanya tadi saya marah Iya. mereka janganlah Berarti membatasi Tuhan nggak diri, boleh jadi laki-laki manusia, nggak boleh karena itu menodai Karena kan kesuciannya saya berarti. gini-gini juga penganut Kristen Bang, jadi kan agak malu gitu loh kalau logika mereka pendek seperti itu. Iya, maksudnya kan Anda mengimani Tuhan Anda jadi laki-laki kan? Tuhan saya satu, tetapi saya menganut Kristen juga, itu benar. Iya, berarti Tuhan Anda pernah jadi bayi. Nah, itu yang saya masalahkan. Saya menyebut Yesus itu utusan, Bang. Bukan Tuhan berarti. Bukan, karena kan Tuhan itu yang maha kuasa, yang maha tunggal. Nah, ini juga yang saya kritik dari umat Islam, Bang. Kenapa mereka menamakan Tuhan itu tidak boleh? Kenapa? Karena sesuatu yang memiliki nama itu artinya dia jamak. Contoh, manusia perlu diberikan identitas. Maka kenapa? Karena manusia jumlahnya miliaran di muka bumi. Supaya tidak tertukar, dia butuh nama, kan seperti itu. Tuhan itu kan kul huwallahu ahad. Iya. Katakanlah Allah itu satu. Iya. Jadi dia tidak perlu nama, Bang. Betul nggak? Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Berarti Tuhan itu cuma Allah, tak ada yang lain. Itu Al-Quran yang menegaskan itu. Nah, Al-Quran kalau itu saya. aku setuju, Bang. Tapi jangan Nah, menyebut gitu. Allah itu sebagai persepsian nama dari Tuhan. Nah, Allah betul sendiri sekali. adalah bentuk Tuhan itu. Setuju nggak, Bang? Iya, setuju. Jadi Tuhan itu cuma Allah, tak ada yang lain. Yang lain itu bukan Tuhan. Cuman mereka nobatkan Tuhan karena mereka nggak sanggup memahami tentang kebenaran. Dan yang kedua, mereka tidak sanggup keluar dari lingkaran setan. Ketidaksanggupan itu kan bagian dari keterbatasan akal yang diberikan oleh Tuhan, Bang. Makanya aku dihujat juga, Bang. Karena aku menganut 5 plus 1 aliran kepercayaan itu saya anut semua. Berarti totalnya kan 6. Aku dihujat. Padahal itu kan bagian dari keterbatasan akal yang aku miliki. Makanya aku menganut semua supaya apa? Supaya aman. Kalau toh yang satu salah, yang 4, yang 5 ini benar. Atau kalau toh yang 4, yang 5 ini salah, yang satu ini benar, kan seperti Yang ini lebih parah. Enak namun Tuhannya 6. Jadi Tuhan Anda itu 6 berarti. Tuhan dan agama itu kan berbeda, Bang. Tuhan itu satu. Siapa Sang Maha Pencipta? Tadi dikatakan di Al-Quran Allah. Ya, saya akui Allah. Tetapi bagaimana cara kita menyembah Dia? Bagaimana cara beribadah? Ada 6 yang saya anut. Tergantung apa? Tadi ditanyakan juga sama Bang Titisan. Saya sampai dihujat, sampai dapat inbox juga gara-gara Bang Titisan ini. Tergantung mood. Saya mau menyembah pakai cara ini, ya terserah saya, kan seperti itu, Bang. Iya.
Kita sudah beda kalau di situ. Karena Tuhan itu adalah satu, bukan hanya sekedar diketahui bahwa Tuhan itu satu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai Tuhan itu satu, maka kita harus memahami kemudian Tuhan yang satu ini, yang ahad ini, menginginkan kemudian kita melakukan apa di dalam menghambakan diri kita kepada Tuhan yang satu tersebut. Makanya di Islam itu ada yang disebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Supaya kita ketika mendudukkan perkara iman, itu tidak asal-asal, bukan akal-akalan. Bukan akal-akalan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu ada, Dia adalah satu-satunya Tuhan, maka yang perlu kita lakukan kemudian adalah tauhid uluhiyah. Setelah kita memahami rububiyahnya, maka kita harus beruluhiyah. Memahami bahwa realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. Yang pertama, memberikan segala bentuk ibadah hanya kepada yang satu ini semata-mata tanpa ada sekutu yang lain. Yang kedua, hendaklah semua ibadah yang sesuai dengan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh hakikat yang satu ini, itu yang kita laksanakan. Apa yang menjadi larangannya hakikat yang satu itu yang kita tinggalkan. Itu yang disebut tauhid uluhiyah. Bukan cuman berkata Tuhanku adalah satu, tetapi kita tidak mencerminkan dalam perilaku keagamaan kita bertuhan satu, melainkan kita mengikuti juga Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan agama lain. Gugur berarti. Kemudian yang ketiga, dalam Islam itu, setelah kemudian tauhid rububiyah, yaitu tauhid di mana kata yang dinisbahkan kepada salah satu nama Allah, yaitu Rabb, nama yang memiliki arti lain, Al-Mubarri, Al-Murabbi, yang pemelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, dan seterusnya. Dalam terminologi syariat Islam, tauhid rububiyah itu artinya percaya hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengendali alam raya, satu-satunya pemilik segala sesuatu. Itu tidak boleh ada yang lain. Ketika masuk di sini Tuhannya beda, ketika masuk di sini Tuhannya beda. Itu berarti tauhidnya gugur. Setelah kemudian kita nisbahkan akal kita, iman kita, hati kita untuk merujuk kepada yang satu, Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua selanjutnya melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itulah kemudian ada yang disebut syariat. Apa itu? Hal-hal yang mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Hari ini kita ibadah. Caranya gimana? Jam sekian kita ibadah. Caranya gimana? Jam sekian kita ibadah. Caranya bagaimana? Itu yang disebut tauhid uluhiyah. Kita beribadah berdasarkan kehendak yang Maha Esa tadi. Bukan asal-asalan kita buat sendiri. Nyanyi, salto, kita karang-karang sendiri. Bukan kayak begitu. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan itu satu, implementasi dari pernyataan kesaksian iman kita itu harus kita urai dalam prosesi ibadah rutinitas ritual berlandaskan kepada apa yang menjadi petunjuk ibadah. Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu petunjuknya, maka lakukan. Jangan keluar dari sana. Ya, yang terakhir, ketika orang yang mengaminkan bahwa Tuhan itu satu, kita akan melakukan tauhid asma wa sifat. Apa itu? Pengakuan dan kesaksian yang tegas tanpa ragu atas semua sifat yang sempurna pada diri Allah. Itu yang harus kita imani. Sifat-sifat yang ada pada diri Allah, penyebutan-penyebutan dari bagian-bagian dari kesempurnaan Tuhan itu harus kita imani. Maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, dan seterusnya. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang kemudian memahami tentang ilmu tauhid satu Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan semua bentuk sifat kekurangan bagi dirinya. Itu tidak ada. Seperti jadi manusia, jadi roh, apalagi jadi makhluk. Itu tak ada pada dirinya. Allah menafikan itu semua. Karena pada dirinya itu tidak ada kekurangan. Makanya dia tidak bisa kemudian terkungkung waktu dan juga terbatasi oleh ruang. Karena Allah itu tidak memiliki sifat kurang. Tidak bisa.
Jadi Tuhan itu tidak memiliki sifat kadang-kadang. Kadang-kadang dia manusia, kadang-kadang dia pohon, kadang-kadang nggak ada. Tuhan itu sesuai dengan sifat yang melekat pada dirinya. Maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha suci. Semuanya melekat pada dirinya. Dan sifat yang ada pada dirinya itu adalah hal yang terpatri, terjadi pada dirinya sendiri. Bukan hanya sekedar dikatakan dia maha suci, tetapi jadi bayi mati. Dia maha kuasa, tapi dihantam tombak Romawi. Bukan hanya seperti itu, tetapi sifat yang benar-benar absolut dimiliki oleh hakikat yang satu. Nah, jadi cara kita untuk melihatnya gimana? Kita lihat alam semesta ini, kita tengok diri kita ini. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengannya? Kita beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa perintahnya? Tengok siapa yang betul-betul utusannya. Nabi Muhammad kah? Atau yang lain? Tengok dari sana. Pembuktian daripada siapa utusannya, lihat kitab sucinya. Apakah kitab sucinya pernah berubah-ubah? Apakah kitab sucinya itu tertinggal oleh keadaan zaman? Tertinggal dan hanyut oleh canggihnya kehidupan manusia di atas muka bumi ini? Kalau ada sebuah kitab yang mengatakan dirinya kitab dari Tuhan, tetapi tertinggal oleh ilmu pengetahuan, maka yakin dan percaya itu bukan kitab dari Tuhan. Itu adalah kitab buatan manusia yang ditulis sehingga isinya bertentangan dengan alam semesta. Kenapa? Karena yang menuliskan adalah makhluk yang punya keterbatasan, tidak maha mengetahui, tidak maha melihat. Sedangkan kitab suci yang betul adalah kitab suci yang tidak sedikit pun bertentangan dengan ilmu apapun, dengan disiplin apapun. Kenapa? Karena yang mewahyukan, yang berkata di dalamnya adalah dia yang menciptakan alam semesta, adalah dia yang mengatur segala-galanya, adalah dia yang mengetahui aspek segalanya, baik sebelum dan sesudah manusia itu ada. Itu baru benar. Jadi kalau melihat kitab suci yang betul itu, lihat di mana kitab suci itu selaras, sejalan, seia sekata, seirama, seritme, segelombang, senada dengan alam semesta dan juga perkembangannya. Jadi kitab suci itu tetapi perkembangan manusia dinamis. Namun sestatis-statisnya kitab suci tersebut, dia akan tetap dinamis beserta dengan keadaan kehidupan manusia. Itulah tanda kitab itu berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui. Dan itu hanya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Tak ada kitab selain daripada itu. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman ibadah. Jangan Anda mengatakan Tuhan itu satu, tapi saya akui enam-enamnya. Kalau kurang satu, masih ada cadangan 5. Kalau satunya lagi kurang, cadangannya ada 4. Itu namanya akal-akalan. Mengakali keadaan. Artinya Anda tidak punya pendirian. Orang yang hidup di dalam persimpangan yang tak jelas dan tak terarah. Tetapkan pendirian. Coba contohi umat Islam itu. Tengok umat Islam. Saya sendiri sebagai umat Islam itu kagum kepada mereka. Ketika mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mereka tidak melihat Tuhan itu, tetapi mereka kemudian mengaktualisasikan kesaksiannya terhadap kehidupannya sehari-hari. Tengok mereka. Ke masjid, Anda boleh ikut ke masjid. Di masjid itu nggak ada patung. Di masjid itu tidak ada gambar yang kemudian menjadi mediasi tentang Tuhan. Tak ada. Polos masjid itu. Mereka datang ke sana sujud menyembah. Kenapa? Karena mereka bersaksi atas noisnya hari ini. Mereka bersaksi atas Tuhan yang mereka sembah, bahwa Tuhan itu benar-benar ada meskipun tak nampak oleh mata manusia. Oh lala, Masya Allah, noisnya adikku ini keren kali. Jadi tengok umat Islam itu ketika mereka astagfirullahaladzim. Ketika kemudian mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mereka ke masjid, berjalan ke masjid. Mereka enggak sana, sampai di masjid itu cium patung Tuhan, enggak ada. Mereka ke sana, mereka melihat Allah itu ada. Meski dengan mata kasar mereka tidak melihatnya, tetapi hati mereka melihat. Itulah umat Islam. Ketika mereka mengatakan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Nabi Muhammad sudah pergi 1400 tahun silam. Tetapi mereka menjaga marwah Nabi Muhammad. Mereka melaksanakan syariat-syariat Nabi Muhammad. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu baru kesaksian yang betul.
Berbeda dengan orang-orang sebelah. Kami ini adalah pengikutnya Cak Ayu. Yesusnya ke sinagoge hari Sabtu, dia pergi ke gereja hari Minggu. Yesusnya tidak makan babi, mereka makan babi. Yesusnya puasa, mereka tidak puasa. Yesusnya kemudian bersunat, mereka tidak bersunat. Yesusnya sujud, mereka jingkra-jingkra. Pembohong, pendusta, penipu. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan saya 5 agama, 6 agama, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan, kemudian saya mengikuti semuanya, Anda hidup di persimpangan. Anda tidak punya pendirian. Artinya Anda tidak percaya kepada kebenaran. Ingat, kebenaran itu ada satu. Yang lainnya adalah kebatilan. Kebenaran itu jelas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah tumpah ruah dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Jangan Anda campur adukkan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai kalian ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Jangan. Yang hak-hak, yang batil-batil. Jangan dicampur adukkan. Nah, seperti itu saudara yoga. Jadi saran saya, pilihlah yang mana yang satu, tekuni satu ini supaya bisa Anda menuju kepada keridhaan pencipta langit dan bumi. Anda beribadah harus ada tuntunannya, dan tuntunan ibadah itu harus berasal dari sumbernya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Dia mengajarkan tata cara ibadah. Tata cara yang dilakukan Nabi Muhammad dilakoni oleh umatnya. Yesus menerima wahyu. Yesus juga menerima wahyu. Yesus memiliki tata cara ibadah tetapi tidak dilakoni oleh umatnya. Ini pincang. Mengaku pengikut tapi tidak diikuti. Kalau kami mengaku pengikut Nabi Muhammad, kami mengikuti Nabi Muhammad. Semua apa yang dijalankan, semua apa yang dipraktekkan, yang harus kami contoh, kami ikutin. Tapi kalian orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tapi yang diikuti bukan Yesus, yang diikuti adalah orang yang keluar dari kubur. Sedangkan orang yang keluar dari kubur dengan orang yang keluar dari rahim Maria itu adalah oknum yang berbeda. Orang yang keluar dari rahim Maria dan orang yang keluar dari kuburan Yusuf itu berbeda, itu oknum yang berbeda, bukan satu oknum yang sama. Karena orang Kristen menganggap itu adalah sama, maka orang Kristen senantiasa mengatakan Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan. Kenapa Yesus 100% Tuhan? Karena mereka mengikuti makhluk yang keluar dari kubur tadi. Demikian saudara yoga, saya harus izin ibadah sejenak, habis itu kita lanjut lagi. Silakan teman-teman. Ya Bang, saya juga izin ada urusan ibadah juga. Iya, terima kasih Bang Zuma. Teman-teman, tolong dibantu tap-tapnya ya. Ternyata ini Komal terlihat dari di luar itu kosong. Ini saya sudah dapat peringatan sudah kelima kalinya. Jadi saya saling menjaga di aplikasi nih supaya bertahan. Begitu ya Bang Benny ya. Kelihatannya Bang Ben tadi. Bang Benny. Ya betul. Tadi saya lihat dari dua handphone saya kosong Komalnya. Cuma dengar suara aja. Coba ntar saya lihat di HP1 ini. Kalau sekarang udah mulai nampak. Udah normal. Oh, udah normal. Ini si Yoga katanya mau ibadah, mau beda apa? Yoga, Gak tahu tuh dia. mau ibadah apa Yoga? Semuanya dilakonin kali, semuanya. Hari Minggu ke gereja, hari Jumat ke masjid. Ya bentar, hari ini apa lagi ibadah Rabuan namanya. Rabuan Ibadah apa itu? 5 menit ya Rabuan. Berdoa sama seperti Islam, mungkin sholat. Berdoa kepada siapa? Rabu Kepada itu Tuhan, kejawen. pencipta. Yoga, kamu kejawen ya? Kejawen dia Tuhannya Makanya tadi kan saya dibilang oleh Mbak Tiara ini kalau agama saya 5 bukan, agama saya itu sebetulnya 6. Kalau aliran kepercayaan itu juga dihitung. Aliran kepercayaan itu apa? Termasuk kejawen, termasuk Sunda Wiwitan dan lain-lainnya seperti itu Mbak. Jadi lebih dari 6 sebetulnya malah. Cuman yang Fahri, bentar. Fahri, selamat sore Fahri. Fahri. Ini 2 kali naik, ini udah turun. Ya, Ini Islam apa Kristen? Islam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, nanti aja nunggu Bang Zuma selesai ibadah aja, Bu. Oh iya. Oh gitu. Ya, oke. Tapi Ya. Fakri ini Kristen atau Islam Bang? Islam, Bang, dia Islam. Islam. Oh Islam. Iya. Tapi Anda sepakat ya sebagai orang Islam ajaran Kristen ini sesat ya di tema? Sepakat, Bang, sepakat.
Oke, berarti Anda sepakat ya orang Kristen sesat ya ajarannya Bang David. Selamat sore Bang David. Iya, selamat sore. Iya, Islam atau Kristen Bang David? Kristen. Oh, berarti Anda berbeda dengan Bang Fakri. Tidak sepakat ya ajaran Kristen itu sesat ya? Ya tidaklah. Oh, gitu. Iya. Bang Hos, Bang David temen tuh. Oh, teman kau. Itu kan pandangan Muslim kan gitu. Kalau pandangan kami kan bisa juga sebaliknya. Oh, begitu. Ya. Iya. Sebaliknya ya. Jadi memang Bentar, Yoga katanya mau ibadah dulu, jadi Yoga dibawa dulu ya. Dia mau ibadah boleh. dulu. Betul. Oke. 1 menit selesai kok. 1 menit selesai. Ya, Hitungan Oke. setengah ketika- Jadi kalau menuhankan manusia, Bang David itu tidak sesat ya, Bang David ya? Ya ndak ada yang menuhankan manusia itu ndak ada. Oh, ndak ada. Oh, iya. Jadi kalau orang-orang Kristen itu yang menuhankan Yesus itu gimana itu, Bang? Kristen yang mana dulu nih? Oh, begitu banyak Kristen ya? Ya, tes. Ayo naik. Kalau model roasting, aku jago roasting. Kalau model framing, aku opungnya framing. Framing aja. Gak ada yang berani sama Edis TV, apalagi CP. Suruh CP kemari, kok nggak mencret tuh. Kalian penonton yang sakit hati nanti, Bang. Sakit kali hati kalian dengar aku cakap. Terus terang aku bilang, aku nggak menghujat. Pakai data aku, sakit kali hati kalian. Kalian harus ingat ya, aku 27 tahun di iman yang kau imani sekarang. Aku tahu sudut-sudut mana ketika aku bawa ke dalam narasi itu menyakiti perasaanmu. Karena hatiku pun dulu sakit ketika dibahas itu. Udah pernah aku rasakan itu. Biar kalian tahu. Sampai ku jembak dulu rambutku kalau orang udah membawa ayat itu, biar kalian tahu. Itu disebut dengan ilmu mantik. Kalian pernah belajar ilmu mantik? Mana pernah kalian belajar ilmu mantik? Dalam disiplin ilmu Islam itu disebut dengan ilmu mantik itu, Bang. Naikkan lagi lah yang lainnya. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jeng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ngutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Jalan di atas air itu bukan Tuhan. Ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan deda, jeng jeng jeng. Janganlah kau makan deda, memanglah deda, jeng jeng jeng.
lezat dan bergizi. Lezat bergizinya deda itu untuk babi, bukanlah untuk manusia. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan, yang disunat juga bukan Tuhan. Bisa dibawa iblis juga itu bukan Tuhan. Dicobai oleh iblis juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan parnap. Oke, Bang Ering, selamat bergabung Bang Ering. Bang Ering. Tuh, mana sih? Ering. Mana Bang Ering ini? Oke, Bang Juru Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya, Juru Selamat. Ya, iya. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam. Ya, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Yang Ada disampaikan, Bang. Iya, ini saya ingin sampaikan. Mungkin saya namanya ganti ya. Saya orang yang kemarin-kemarin itu yang mengatakan kepada Bang Faruk bahwa akulah Sultan. Yang ditanya Bang Faruk rukun imam, kan? Iya kan? Oh, rukun imam. Iya. Iya. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Sultan? Oke. Yang ingin disampaikan, kayaknya saya ingin mengajak Bang Faruk aja deh. Mau kemana kau ajak aku? Saya lihat Bang Faruk orangnya penuh keyakinannya tinggi. Sana dulu Dari ujung kok, Bang ya. Ini berisik anak-anak ini. Jadi saya lihat Bang Faruk ini keyakinannya tinggi, bagus untuk melakukan Islam. Ribut Bang, suara anak-anak. Oke, Bang Haimawan, selamat bergabung. Bang Mawan. Setiap umat Islam keyakinannya tinggi. Harus yakin, nggak pede umat Islam. Orang kita hamba yang maha kaya, hamba yang maha kuasa, hamba yang maha hidup. Itulah alasannya orang beriman itu di suatu negeri dia ditarik zakat saja, bukan pajak, apalagi jizya. Karena tak boleh umat Islam itu atau orang beriman itu dihinakan. Oke, Bang Haimawan, selamat bergabung. Haimawan mana?
Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bunda, silakan Bunda. Oh iya, kita nyimak aja nih Bang Faruk. Iya. Heeh. Jangan turunkan dulu tadi Bang Naga. Nyimak aja katanya. Banyak yang permintaan naik, mau nyimak aja katanya. Panas Bang, aku baru siap nge-gym. Jadi umat Islam itu tidak hanya akalnya saja diasah, dilatih, fisiknya pun dilatih. Itu pemuda Islam. Ya kening ini kenang-kenangan Bang waktu masih gondrong dulu ya. Kisah tentang kening ini kalau teman-teman percaya atau enggak, dulu Bang Faruk pernah berantem sama teman, ya kan? Jadi dia ketika Bang Faruk banting, ya kan terbalik bantingannya, lengket giginya di sini Bang, kena gigi, masuk giginya di sini. Tapi nggak lepas gigi dia, kena giginya ini. Orangnya masih hidup ya, orang masih hidup orang. Kalau teman-teman lihat kan dari dekat ini bentuk gigi ini. Nah ini lukanya ini bentuk gigi ini, gigi depan ini. Iya betul, Bang Heston Pardede, gigi oten. Gigi oten memang, gigi oten. Ya, Bang Zainuddin selamat bergabung. Zainuddin. Ya, assalamualaikum Dinda Pramudita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Kaifa haluk? Sehat selalu Bang. Amin, amin. Jadi apa rencananya nih setelah lulus dari pondok? Sekarang masih ini Bang, masih kuliah sambil menyelesaikan hafalan. Berapa juz? Ya, pondoknya kan selesai, kuliahnya pun juga hampir selesai. Kenapa Bang? Hafalannya udah berapa juz? Alhamdulillah sekarang udah mau 10 Bang. Masya Allah. Kapan rencana, umur berapa rencana mau menikah, Pramo? Kalau memang ada yang bisa ta'aruf ya lebih cepat lebih baik. Bang Faruk, Oi. perlu nomor wawa untuk taruh katanya, perlu nomor wawa. Lah, istriku tak tergantikan loh.
kriteria pasangan pramu nanti ada kriterianya nggak, harus hafal berapa juz gitu, ada nggak? Tidak. Yang penting, yang paling utama itu cinta terhadap Allah dan Rasulnya, sayang pada orang tua, sholat 5 waktu. Kategori Bang Naga itu. Cocok kali itu kategori Bang Faruk. Prabu, Bang Faruk mau cari satu lagi model yang kayak gitu kayak dirimu. Makanya aku bilang apa perlu Norwawa. Subhanallah. Aduh, jangan. Jadi istri soleha itu Bang Faruk. Bang Faruk bisa ngajar bantu anak-anak TPA yang Bang Faruk jaga itu, ya Allah. Lanjut Bang Faruk, aku mute dulu, mau tidur aja lah Bang Faruk. Enggak, gini. Istriku saja pun mungkin ada banyak hal yang aku tak mampu membahagiakan dia. Ada banyak mungkin kekecewaan dia bersuamikan terhadap aku. Jadi kalaupun memang itu terjadi, cukup dialah wanita satu-satunya yang kecewa memiliki suami seperti aku. Jangan ada wanita-wanita lain yang memiliki kekecewaan yang serupa. Begitu. Itu prinsip itu, supaya kita lebih berupaya ya membahagiakan, menyenangkan istri, dan amanah ketika kedua orang tuanya menitipkannya kepada kita. Ya teman-teman yang masih single ya, mau cari pasangan ya, boleh juga ini ke Kak Pramu ini. Malah jadi apa? Kemarin sudah sempat taruh, cuman apa namanya, Allah belum kasih, jadi diurungkan. Kamu orang dia gitu. Kenapa? Bang Tipon naik kok Bang Tipon, kalau kau mau daftar Bang Tipon. Mana tahu betul jodoh kalian kan, dapat pahala tuh kan. Mana Bang Tipon ini, naik kok Bang Tipon. Alah, akun privat pula lagi itu, alah. Ajukan permintaan Bang Tipon. Ya Bang Tipon. Bang Tipon. Boleh on cam teman-teman ya, nggak boleh. Apa kalau dia bukan debaters jangan on cam lah, sedikit lah. Ini siapa sih Hel ini? Hel, selamat sore, agama apa? Hel. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Baik, semoga naik motor panjangan gitu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amanila, selamat sore, agama apa? Amanila. Amanila. Ya udah di bawah. Ayolah yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Menyanda janji kutuho paro molo tembus manon YouTube kon dapat matiap bulan 10 berjanji au tuho UTM sedekahkan tua Hamimah 500 sebulan. Amin.
Misi yoga belum duduk dia. Oh iya bang, saya baru ingat ada yang ingin saya tanyakan. Lagi nerima telepon dia sayang. Oh ya, mumpung ada bunda, izin saya bertanya bunda. Ya, silakan. Ya apa sayang? Begini, kan kalau di agama Islam, Allah itu memiliki 99 nama atau yang bisa dibilang Asmaul Husna. Jadi mohon maaf, kalau di dalam Kristen, apakah Tuhannya itu juga memiliki nama seperti Rabb kita? Enggak sayang. Enggak. Cuman mereka itu pasti bilangnya Roh Kudus, Yesus, Bapa, itu aja. Padahal itu berbeda-beda itu. Roh Kudus itu adalah Gabriel, itu beda. Yesus adalah anak Maria. Bapa ini Sang Pencipta langit dan bumi. Gitu. Salah headset. Salah pasang headset nggak tuh? Apa bang? Ya, nggak diem dulu. Kemiut dah, Kang. Iya toh? Halo. Masuk. Bukan Kak Abdul. Oke. Saya nanya ke Oji ya, sebentar ya. Sebagai Oji ini orang Islam sebelah saya. Atau ke Ibes. Bes, lebih enak mana antara hidup di dunia dan di akhirat nanti? Hidup dia kalau di surga. Kalau di surga lebih indah surga. Oke, Anda pilih surga kan? Oke. Ya. Sekarang saya nanya ke Abdul. Itu bahasa manusia tuh, Dol. Lebih enak mana, Dol? Di surga atau di dunia? Halo, ya. Gimana? Lebih enak mana hidup di surga atau di dunia? Di dalam kekristenan ya. Saya lebih enak hidup di surga bersama Yesus, Bang. Ya. Oke, lanjut, Bes. Nah, ketika saya ditanya lagi, kenapa tidak mati aja? Kan begitu. Karena di Islam, kami adalah manusia yang tidak pantas masuk surga, tapi kami juga adalah manusia yang takut akan adanya neraka. Maka dari itu kami berusaha hidup, memaksimalkan kehidupan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami bisa mencium bau surga. Itu Islam. Nah, pertanyaan saya, sedangkan Anda seorang Kristen, Anda sudah dijamin surga, ngapain hidup di dunia kalau lebih indah di surga? Oke. Karena saya saat ini ada hidup di dunia, Bang. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan apa? Jadi gini loh, Bes. Iya. Lu bertanya sendiri kepada diri lu menjawab atas pertanyaan diri lu, ada gua komplain? Loh, saya respect dengan jawabanmu. Iya. Saya tidak mengejar kenapa-kenapa. Artinya begini berarti Bang, ada sesuatu keganjalan yang membuat kita tidak paham bahwasanya sesuatu keindahan yang sudah ditetapkan. Bukan gitu diskusi yang sehat, Bes. Sebentar. Ketika kau bertanya, aku menjawab, itu menjadi jawabanku, kau hargai dong. Begitupun kau tadi mengatakan, karena ada gini penjelasanmu tentang surga di keislaman. Ada ku protes, itu silakan, itu akidahmu. Karena logikanya adalah kami sendirilah masing-masing yang menyelamatkan diri kita agar kita dapat mencium surga. Fine. Nah, walaupun itu ada menjadi ganjalan dalam diriku, itu karena keyakinanmu, akidahmu, aku tidak protes. Silakan. Nggak, coba protes. Saya lagi pengen diprotes, coba. Untuk apa? Itu nggak diskusi sehat namanya. Lah, kalau kita berdiskusi memakai iman itu selesai, Bang. Tapi di sini kita berdiskusi memakai logika, akal sehat. Kita buka pemikiran cakrawala berpikir agar bisa mensinkronkan. Siapa tahu saya bisa haleluya ala Bapa Tuhannya Yesus di sorga di gereja. Kan begitu? Enggak gitu, Bang. Loh, jadi perdebatan debat kusir, endingnya nggak ada. Poinnya apa yang mau didapat?
Poinnya adalah bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan yang rasional. Bagaimana Tuhan ini membuat yang namanya konsep kehidupan manusia. Apakah konsep kehidupan manusia ini masuk akal? Ketika konsep kehidupan ini masuk akal, contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia di muka bumi ini, memberikan akal pikiran, menyuruh manusia untuk berpikir, memakai pikirannya, bagaimana caranya beriman, bagaimana caranya bertakwa, bagaimana caranya mengikhlaskan diri untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. Kita disuruh mencari, memakai apa? Memakai akal. Habis itu nanti turun ke hati, baru itu yang namanya mengimani. Karena sesuatu yang kita lihat dapat kita percaya, sesuatu yang kita percayai dapat kita imani. Begitu di dalam Islam. Nah, sedangkan abang mempunyai konsep yang namanya apa? Udah semerawut dari awal. Karena apa? Iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda. Turun dosa waris. Dosa waris itu turun karena tidak ada yang becus nih, nabi-nabi nih diutus, tidak ada yang mampu menyelamatkan umat manusia, maka Tuhan turun langsung. Ternyata Tuhan turun langsung, Tuhan dipersekusi. Tuhan dipersekusi juga. Jadi bagaimana kita memahami tentang konsep ketuhanan yang rasional sehingga kita bisa memahami apa tujuan Tuhan menciptakan umat manusia di muka bumi ini, sedangkan Tuhan sendiri sudah menghapus semua dosa manusia. Ngapain lagi? Coba. Ya melakukan kehendaknya lah, Bang. Kehendak apa, abangku? Bukankah Yesus sudah melakukan kehendaknya? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa Allah, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah sudah abang terbaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Saya dibaptis, Bang. Sudah dibaptis? Ya sudah, nyusul lah ke sorga, Bang. Ngapain lagi? Abang sudah berhasil dibaptis kan? Kan begitu. Nah, kalau saya sudah berhasil dibaptis dan saya meyakini 100%. Bang, jadikanlah semua bangsa muridku. Abang murid Yesus belum? Belum. Kalau abang sudah jadi murid Yesus, yang lainnya ada di murid Yesus, itu pekerjaan saya, Bang. Oh, jadi ceritanya abang ini mau menjadikan saya bangsa muridnya. Maka dari itu pertanyaan saya yang detail silahkan dijawab, Bang. Untuk apa Tuhan abang menjadikan saya bangsa muridnya Tuhan abang, sehingga saya nanti ketika saya hidup di dunia ini harus membuang-buang waktu? Melakukan kehendaknya, Bang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita memuji, bersyukur, kita melakukan hidup sebagaimana mestinya, tanpa ada berbuat dosa, tanpa lagi melakukan kesalahan, tanpa lagi mengumpat, tanpa lagi mencuri, segala macam yang jahat, hina di mata Tuhan. Nah, gitu apakah semua bangsa murid itu sudah pasti masuk surga apabila ada yang namanya perceraian, ada yang namanya melawan perampok, melawan musuh dan lain-lain? Apakah selesai di situ, Bang? Apakah itu kehendak Yesus? Bukan kehendak Yesus, tetapi Yesus mengatakan segala sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi nyatanya apa? Dalam kekristenan banyaknya orang bercerai. Apakah mereka masuk surga? Itu urusan mereka, Bang. Itu pribadi. Itu urusan mereka. Pertanyaan saya, apakah ada penjelasan? Apakah ada penjelasan akidah kekristenan bahwasanya mereka seperti itu akan masuk neraka atau surga? Aku percaya kepada Yesus. Ketika aku melakukan kesalahan, aku berdosa, Bang. Oke. Aku tidak melakukan kehendaknya, aku salah. Bukan firman yang disalahkan, manusianya, oknumnya yang disalahkan. Sepakat. Apakah oknum ini akan masuk surga? Dia akan menerima bagiannya, Bang. Saya bukan bagian untuk menghakimi. Loh, pertanyaan saya, apakah dalam kekristenan ada yang berdosa? Ketika mereka tidak mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat hidup mereka, Bang. Mereka tidak diselamatkan. Jadi kalau saya mengaku bahwasanya Yesus adalah juru selamat saya, ketika saya berzina, saya tetap akan diselamatkan dan masuk surga. Apakah ada perintah Yesus untuk melakukan zina? Tidak ada. Lu yang salah, bukan firman yang salah. Berarti walaupun saya percaya dengan Yesus, tetapi kalau saya bersalah juga, artinya saya tetap masuk neraka. Karena kamu hanya mengaku dengan bibir lidahmu saja, tapi tidak dengan hati dan imanmu. Bukan hati dan iman, tapi ini adalah nafsu. Jangan bedakan hati, iman, dan nafsu. Kan hiduplah sesuai dengan kehendak firman Tuhan, Bang. Hiduplah dengan sesuai apa kehendak yang sebenarnya Yesus? Ya kata abang tadi, yang tidak zina, yang tidak berbuat dosa lagi, gitu aja, Bang.
Oke, apakah pada saat orang-orang yang melakukan di luar kehendak Yesus, orang-orang ini semuanya akan masuk surga, walaupun dia percaya Yesus Sang Juru Selamat mulai dari dia didoktrin sampai sekarang? Gimana? Apakah orang-orang yang di luar kehendak Yesus, keinginan Yesus, melakukan hal-hal lalu dia mati, berarti di dalam kekristenan ada neraka? Ada hari penghakiman Bang untuk mereka, Bang. Pertanyaan saya, apakah ada neraka di dalam Kristen? Neraka kekal dan surga kekal? Ada penghakiman untuk mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya simpel, Bang. Ada tidak neraka? Ya, penghakiman bagi mereka, Bang. Penghakiman itu apakah ada yang namanya neraka atau tidak ada, Abang? Bisa jadi neraka. Oke. Halo. Halo. Ya, halo. Iya, Bang. Abang Jangan di mute, biarin. Coba buka mute-nya, Bang. April, coba dibuka mute-nya. Enggak, apa, Bang? Abang bodoh. Bertanya Bang kayak anak apa? Anak yang baru lahir. Oke, Abang pinter. Aku nggak merasa pinter, Bang. Tapi pertanyaan Abang kayak apa? Kayak udah tahu Abang tai kotoran tapi kau sentuh, itulah kau. Bodoh kau, bodoh. Bisa, jangan di mute. Bisa jawab pertanyaan saya, Bang, ketika saya ingin mencari kebenaran dalam Enggak, Yesus? aku cuma mau bilang itu aja ya, Bang. Aku bukan orang pintar, tapi pertanyaan Bang kayak pertanyaan bodoh. Oke. Aman, Bang. Diturunin. Jangan Aku diturunin. cuma mau nanya sedikit aja lah sebenarnya. Lanjut. Saya dulu sempat sekolah bagaimana caranya menjinakkan anjing liar. Nah, saya bisa tuh. Alhamdulillah sudah sering saya lakukan di Komal. Gitu. Mohon maaf ya Bapak Abdul ya. Silakan Bapak Abdul, kita lanjutkan. Monggo. Jadi begini, Bang. Sesuatu hal yang kita pahami di dalam kekristenan bahwasanya Yesus itu turun untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu apa? Yaitu dari dosa maut. Kan begitu? Nah, apakah sebenarnya dosa ini hanya dosa maut yang dihapuskan oleh Yesus atau seluruh dosa-dosa manusia? Ternyata tidak juga. Ternyata cuma setengah. Kan begitu. Terus. Loh, sekarang pertanyaan saya begini, kan ada hari penghakiman, artinya apa? Orang-orang yang tanpa mengetahui atau apapun segala macam yang sudah jelas dikatakan sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nyatanya di dalam kekristenan banyak sekali orang yang cerai dan mereka melakukan yang namanya pernikahan lagi. Itu berzina seumur hidup. Pertanyaan saya, apakah orang-orang seperti ini akan masuk surga? Ada penghakiman untuk mereka nanti, Bang. Penghakimannya itu kekal abadi atau sementara? Ada penghakiman kekal bagi mereka, Bang. Oh, penghakiman kekal. Artinya apa? Tidak berlaku penyaliban Yesus, penderitaan Yesus di tiang salib untuk mereka. Berlaku, Bang, tapi mereka yang tidak mau menerima. Ya. Apakah tentang menerima dengan aspek nafsu, dengan aspek keimanan mau disatukan, Bang? Jadi siapa nih? Bang Bes. Jadi gini, Bang Bes ya. Siap. Saya Kristen. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya mengaku. Betul. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidupku. Betul. Dan aku melakukan kehendaknya. Betul. Sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Betul. Sesuai dengan dasar Alkitab. Tapi ketika aku melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, aku kehilangan kemuliaannya, Bang. Aku berdosa. Ada penghakiman bagiku, Bang. Dan itu kekal. Iya. Artinya sia-sia penyaliban Yesus. Bukan sia-sia. Aku yang tidak melakukan. Bukan. Jangan dianggap mudah ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa saya dan menebus dosa Abang. Betul. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi hidup saya menyimpang dari ajaran Kristus. Saya salah.
Apa contohnya? Ya kata abang bercerai tadi. Oke, pada saat abang sangat mencintai Yesus, memuliakan Yesus, melakukan kehendaknya, tapi namanya umur tidak ada yang tahu. Kita berandai-andai. Di ujung kehidupan abang, ternyata malamnya abang habis berzina, besoknya meninggal. Kira-kira apa yang terjadi, Bang? Kita kembali lagi dengan orang yang disalib di samping Yesus, orang penjahat. Penjahat. Ketika satu menghakimi, yang satunya tidak. Dia bilang, Sudah mati belum itu yang sebelahnya? Nggak izin semuanya ya. Nggak gini Ya, kita. Bentar bang. Saya diam loh dari tadi loh. Ya saya diam loh. Emang saya pernah motong-motong. Nah gini ya, kita pakai dalil lah udah gitu aja intinya. Jangan pakai ludah doang gitu. Kita pakai ludah anak kecil juga bisa. Bagaimana yang di bawah itu mendapatkan ilmu? Dalil pun nggak, dari tadi nggak ada dalil satupun loh. Pakai dalil lah gitu. Berdialektika yang bagus loh. Biar di bawah itu dapat narasi seperti apa, di pengetahuannya seperti apa. Dari tadi main ludah doang gitu. Ya, tolong pakai dalil gitu, pakai dalil ya. Lanjut. Yuk. Oke, mau pakai dalil, Bang? Monggo. Mau pakai dalil. Abang tadi udah baca kan dalilnya di awal? Apa itu? Yohanes 17 ayat. Berapa tadi? Ayat 3. Oh. Yohanes 17 ayat 8. Oh iya. Gimana, Bang? Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka. Coba abang uraikan itu. Saya mau dengarkan dari penguraian abang. Tentang Yesus menjelaskan, tentang Yesus menyabarkan bahwasanya segala firman yang telah dia dapatkan dari Allah sudah disampaikan kepada mereka. Oke, ini Bang 17:8 itu satu perikop di kitab Yohanes 17, itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Itu doa atau kayak ginilah kalau pakai dalil. Pakai dalil aja udah langsung ditabrak. Karena dalam kitab 17 ayat 1 itu demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Artinya Yesus berdoa, Bang. Yesus berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, berarti abang sudah jelas. Berarti abang sudah jelas sudah jelas mengatakan bahwasanya di sini ada dua oknum ya. Tidak. Betul? Tidak. Loh, terus Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Artinya berdoa apa, abang? Abang tahu kan artinya kan? Meminta kan? Ya. Betul. Yesus meminta kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Ada yang meminta, ada yang memberi, betul? Nah, ya sudah, Bang. Kalau abang mau mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu ya, kenapa bisa satu kalau ada yang meminta, ada yang menerima? Ada yang memberi dan ada yang menerima, Bang. Bukan tidak masuk akal, Bes. Tapi itu yang tidak masuk di akalmu. Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaanmu, oh ini, itu. Jadi seperti itu. Nah, kenapa saya tidak membawa dalil? Tadi itu saya telah menguraikan sesuatu bagaimana bisa diterima oleh akal pikiran. Sedangkan sekarang kita masuk ke dalil, masih banyak dalil yang saya mau sampaikan. Contoh, Yohanes 5:30-40. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku.
Lanjut, kalian telah mengutus Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian Yohanes itu benar, Yohanes bagaikan pelita untuk kalian, tapi kalian hanya menerima cahayanya dengan sementara. Maka dari itu aku bersaksi untuk diriku sendiri. Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri. Yesus tidak pernah bersaksi. Yesus tidak pernah menyuruh orang bersaksi. Saking sensitifnya yang namanya pemberitaan Yesus, walaupun Yohanes memberikan kesaksian yang benar tentang Yesus, tapi Yesus nggak mau dan nggak percaya dengan kesaksian manusia. Maka dari itu, Yesus bersaksi untuk dirinya sendiri. Artinya, dengarkanlah setiap kesaksian Yesus, bukan kesaksian orang-orang di luar Yesus. Karena kebenaran datang daripadanya yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus. Yang abang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi jadinya gini Bes, harusnya kasih contoh. Ada dua orang Kristen yang dua-duanya percaya terhadap Yesus. Yang satu beribadah, terus yang satu lagi dia happy, zina, minum-minum, terus mati dua-duanya. Yang masuk surga yang mana? Gitu Bes. Ayo, Naga Putih jawab pertanyaan gua. Lu bisa bedain manusia dan Tuhan dah? Kalau udah bisa bedain, lu pinter. Kalau nggak bisa bedain ya udah nongor. Dan dulu ya, lanjut guys. Tuhan Yesus takkan bisa diselami akal manusia, beda dengan Tuhanmu. Iyalah, ya memang begitu. Memang begitu, benar kok. Katamu itu benar. Yesus memang tidak pernah disalami dengan akal manusia, karena yang menyesatkan orang-orang untuk memahami sesuatu yang tidak bisa masuk akal, itu adalah orang-orang yang tidak tahu mau kemana dalam beriman. Artinya apa? Iman BUBU, teata, iman oblok. Jadi gini, kalau misalkan dia berkata gitu, jadi Yesus itu dia bisa dengan akal manusia. Jadi akal apa? Akal hewan, iblis, atau apa? Ayo, jawab. Kena lagi kan lu? Wah si iblis kena itu. Tombak Oji. Apaan? Nanti lagi azan sih nggak enak sih. Kenapa? Allah, bukan mentuhankan Yesus. Gitu ya. Oke, lanjut. Barakallah, Ustaz. Gimana ini? Pak Noah izin ya, sebelum ke Pak Noah, Pak Adi dulu ya. Nanti ke Pak Noah, nanti ke Ibu Yesus ya. Cuman dibatasi waktunya ya, karena Anda bertiga gitu kan. Jadi saling melengkapi saja, jangan terlalu kepanjangan narasinya. Silakan Bro Adi, dibuka mute-nya Bro. Teman-teman sambil di tap-tap, saudaraku bantu tap-tap layar ya. Silakan Bro Adi. Bikin timer lah Bro, bikin timernya. Oke. Enggak kan? Oke Bu ya, gini dia. Saya tetap berpegangan kepada prinsip gini ya kan. Prinsip berdiskusi ya kan, gitu dia kan. Bang Tahta punya pendapat, saya punya pendapat gitu kan, supaya kondisi diskusi itu hidup, kondisi diskusi itu nyaman, kan gitu dia kan. Nggak ada saling sakit hati, kan gitu, nggak ada saling amarah, itu dia. Dalam menanggapi apa kata Bang Tahta, saya akan bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Ginilah bunyinya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga
imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi di sini jelas dikatakan Yesus dan Allah itu punya hubungan yang erat dalam maksud-maksud penyelamatan. Maksud-maksud penyelamatan itu adalah untuk mengubah manusia dari jalan menuju neraka menjadi jalan menuju hidup yang kekal. Gitu dia Buya, gitu aja. Oke, sekarang Bro Noah, silakan Bro. Bagus itu Bro Adi ya, simple. Langsung bawa data, narasinya nggak terlalu panjang. Silakan Bro Noah. Oke, jadi kalau saya begini, Abang Tata. Mungkin yang Abang katakan itu memang yang bersumber dari Alkitab. Tetapi Amsal 3 ayat 5 mengatakan bahwasanya ya kenali Tuhan ataupun cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan terlalu memakai akal dan pemikiran gitu. Jadi kalau kita kolaborasikan akal pemikiran dengan keinginan Tuhan, itu jauh Bang. Tidak semudah itu kita bisa menjangkau dan bahkan tidak bisa gitu ya kan. Makanya Abang bilang dari mana datangnya Tuhan Yesus itu kok Tuhan gitu. Ya mungkin ya benar yang dikatakan Alkitab itu yang tertulis itu tidak bohong. Tetapi ada satu ayat itu yang sangat menguatkan Bang, bahwasanya Yesus mengatakan ketika engkau melihat aku maka engkau melihat Bapa. Jadi kalau kita beranalogi Bang, Abang ini Tuan, saya anak buah Abang ya. Seperti itu kan. Abang mengutus saya, berarti saya utusan Abang. Tapi tidak akan mungkin saya mengatakan kepada orang lain bahwasanya ketika Anda melihat Noah, Anda akan melihat Bang Tahta. Itu tidak mungkin Bang. Jadi untuk mengatakan hal itu kan susah. Tapi apa bantahan Abang nanti? Pasti Abang akan mengatakan itu kan satu kesatuan di dalam kinerja untuk supaya manusia ini mengerti bahwasanya Tuhan itu yang harus disembah tuh ini. Saya udah tahu jawaban ya umat muslim pasti itu gitu. Tapi itu tidak akan kalau mungkin. udah tahu ngapain diskusi Bro Noah, jangan gitu, diskusi kagak baik koy. Tapi saya perlu perjelas itu lagi Bangku. Udahlah itu aja lah dulu, nanti saya lanjut yang lain. Oke, barangkali Ibu Jesus mau menanggapi Bu, silakan Bu. Ibu, aduh sinyalnya merah Ibu ini. Perbaiki sinyal dulu Bu. Lanjut Ustadzuna, silakan. Ustadz Tahta, fadhol. Iya, untuk Pak Adi tadi membawa ayat ya. Oleh dialah kamu percaya Allah ya. Bahkan beliau menyimpulkan ada hubungan antara Allah dengan Yesus. Ya hubungannya itu dah. Hubungannya apa? Kalau dikatakan Yesus anak Allah, maka anak di situ bukan anak apa, maksudnya umat pilihan gitu. Makanya anak Allah itu kan banyak ya. Seperti orang Israel disebut anak Allah, seperti Keluaran 4 ayat 22. Karena saat itu Israel disebut umat pilihan, maka disebut anak-anak Allah. Atau Salomo 2 Samuel 7:14, Salomo disebut anakku karena Salomo seorang nabi. Jadi disebut anak Allah. Ya, atau ada orang yang membawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Jadi hubungannya, kalau kata Yesus anak Allah, berarti hubungannya dia manusia pilihan. Jadi bukan berarti ada hubungan sama-sama Tuhan, enggak. Tapi hubungan sebagai hamba yang taat, ya. Bukan tidak lebih dari itu. Nah, terus masalah kasih, ya. Kasihilah tadi siapa Bang Noah ya. Dengan segenap akalmu gitu tuh. Ingat, kasih itu kalau dalam Bible Ulangan 11 ayat 4 takwa ya. Takwa itu apa? Melakukan perintah Bapa. Gitu. Jadi kalau kita kasihilah Tuhan Allahmu, maksudnya apa? Kita pakai data Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang dan pada segala ketetapannya, peraturannya. Apa perintah Bapa? Ya, katanya mengasihi itu taat kepada Dia. Maka ajaran inti kasih itu mengenal Dia. Misalnya ya, Yesus ini memperkenalkan Tuhan. Ya, kalau yaitu Allah Bapa.
Kalau kita taat mentuhankan Bapa itu, berarti kasih sudah ke Bapa itu. Kalau kepada manusia, ya banyak lah ya. Berbuat baiklah kepada manusia. Yang terakhir, melihat aku, melihat Bapa. Nah ini, maksudnya gini, dalam hadis itu ada juga ya. Misalnya gini, Yesus mengatakan, Musa mengatakan Tuhan Esa tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Maka tidak usah pingin melihat Tuhan, gak usah. Makanya ketika ada muridnya bertanya, tunjukkan Allah itu kepadaku. Nah, ngapain? Wong Allah tidak bisa dilihat, ya, tidak serupa dengan apapun. Ya cukup lihat aku aja. Kan melalui aku, perbuatanku, kan aku ini ciptaan yang dahsyat ini. Lihatlah aku, tidak usah melihat Allah gitu ya. Sama dengan gini, umat Islam itu sadar bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Ya sudah, tidak usah ingin melihat Allah. Tidak usah menghayal seperti apa, memikirkan seperti apa, gak usah. Lihatlah ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Jadi kita umat Islam ini tidak usah ingin melihat Allah, tidak usah membayangkan kayak apa. Tidak serupa dengan apa. Cukup kita lihat ciptaannya yang menakjubkan ini loh. Sama dengan melihat Allah, melihat aku, kata Yesus. Maksudnya apa? Tidak usah ingin lihat Allah, lihatlah aku. Yang menakjubkan ini karena diberi kuasa oleh Allah, mujizat. Makanya umat Islam melihat gunung-gunung yang tinggi, subhanallah, ya, melihat pantai, langit yang indah, subhanallah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Tidak usah kamu melihat, ingin memikirkan Allah, tidak usah. Lihatlah ciptaannya. Berarti sama dengan Yesus itu. Tidak usah kamu melihat Allah, ya. Kalau ingin melihat Allah, lihatlah aku. Ya, melihat aku sama dengan melihat Allah. Bukan berarti Yesus ini adalah Allah, bukan. Kita melihat gunung-gunung yang tinggi, subhanallah. Karena gak bisa melihat Allah, ya sudah lihat ciptaannya. Maksudnya gitu itu ya. Gimana orang Kristen? Saya sanggah sedikit yang Abang Tahta sampaikan tadi. Mungkin ya itu persepsi Abang seperti itu gitu ya. Ada benarnya, tetapi ada salahnya Bang. Gitu. Salahnya ya ini menurut saya ya, bukan secara universal. Salahnya begini, Yesus menyatakan ini itu dengan sadar diri Bang, dalam kondisi yang sadar gitu. Ketika dia tahu bahwa Tuhan itu tidak terlihat dan tidak menyerupai apapun, berarti Yesus memiliki kesalahan besar saat mengatakan ini. Ketika engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Di situ aja Bang. Berarti kalau misalnya Abang bawa ke ayat yang lain bahwasanya Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diperintahkan ataupun yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus untuk dikatakan kembali. Berarti Bapa juga melanggar aturannya sendiri, begitu Bang. Jadi ini sangat bertentangan gitu. Kalau Abang seperti itu cara penyampaiannya itu sangat bertentangan. Salah itu Bang. Kalau saya juga mengatakan hal itu salah. Nah, ketika nggak usah, saya ini seorang pendeta yang sangat taat gitu dan disegani semua umat yang ada, yang terkenal lah saya ini di seluruh negara ya, di dunia ya. Tapi saya berani mengatakan hal itu gitu kan. Ketika Anda melihat saya, berarti Anda melihat Tuhan Anda gitu. Saya salah. Nah, itu Bang. Itu aja. Oke, thank you. Oke, Ustaz, ditanggapi dulu aja Ustaz. Silakan Tad, biar enak Tad. Foto Tad. Di mute Ustaduna, mute. Oke. Siapapun dia kalau sudah mengatakan ya melihat aku sama dengan melihat Allah, itu sudah tidak benar. Nah, gimana dengan Yesus? Yesus mengatakan hal itu loh Bang. Tunggu dulu saya. Oh, di Ustadz lagi adan ya, lagi adan dulu bentar. Mungkin Ustadz Tahta nyimak dulu sambil nunggu beres adan. Saya minta tanggapan dulu dari Ibu. Dari tadi Ibu belum ngomong. Ibu Jesus, silakan Bu kalau ingin menanggapi Bu. Silakan Bu. Love Jesus. Woi. Aduh, pingsan. Bro Adi silakan Bro. Sambil nunggu Ustadz Tahta silakan Bro Adi. Aduh, pada pingsan. Bro Noah gimana ini? Oke, berarti saya minta tanggapan dari Pak Kaisar. Silakan Pak Kaisar.
Wah, pada jauh dari perangkat. Ini kagak beres. Kokoh atau Ahi Peri, silakan. Shalom. Bang Adi udah bersuara tuh. Lanjut Bang Oke, Adi. silakan Bro Adi, silakan. Iya, saya ingin menanggapi pernyataan Bang Tata yang terakhir ya kan. Gini dia, benar bahwa Salomo disebut juga anak Allah, benar bahwa Israel juga disebut anak Allah, benar juga orang-orang yang membawa damai disebut anak Allah, dan benar bahwa Yesus juga adalah anak Allah. Bedanya Yesus dengan ketiga anak-anak Allah tersebut adalah Yesus anak Allah yang menghapus dosa dunia, namun yang ketiga tadi tidak menghapus dosa dunia. Disitulah letak perbedaannya. Dan Yesus hubungannya dengan kasih adalah Yesus datang ke dunia ini karena kasih karunia Allah, bukan karena Allah memiliki rancangan-rancangan yang tidak baik, tapi karena ada rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang mulia, rancangan-rancangan yang agung, sehingga dia menyuruh Yesus yang adalah Tuhan itu menjadi manusia. Supaya apa? Manusia yang pertama-tama dipilih sebagai umat Allah adalah Israel saja, menjadi ada kesempatan bagi bangsa-bangsa di dunia yang lain untuk menjadi anak Allah dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu terjadi di dalam diri orang yang memiliki iman yang percaya kepada Yesus. Setelah percaya kepada Yesus lalu dibaptis. Setelah dibaptis hidup dalam kebenaran-kebenaran. Supaya apa? Keselamatan yang telah dikaruniakan kepadanya tidak hilang daripadanya, tapi tetap menyertainya sampai hidup yang kekal. Tentang melihat Bapa, ya kan? Bapa itu memang nggak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia, karena ada tertulis dalam kitab Hakim-Hakim, siapa yang melihat Allah akan mati. Nah, jadi Yesus menyatakan itu supaya apa? Supaya Filipus jangan mati kalau diperlihatkannya kepada Filipus Bapa itu. Gitu menurut saya. Demikian Bang Tata, saya serahkan kembali kepada Anda. Kepada Bang Buya, sorry. Ya, silakan Ustaz Tata, fadhal Ustaz. Penjelasan Bang Tata tadi. Ini kalau orang desa itu kan banyak musola kan. Jadi ada yang adzan setengah jam yang tadi ya. Saya sudah sholat saya. Biasa orang desa itu musolanya beda-beda adzannya. Ada yang tadi pas adzan masuk waktu adzan. Nah sekarang ada lagi adzan. Kalau saya tadi waktu yang pertama tadi. Jadi takutnya di framing Tata ini waktunya adzan kok tetepan. Saya udah sholat ya. Oke. Pertama gini. Sebenarnya orang, ini Abuya yang paham ini. Orang sufi-sufi gitu ya. Itu memang ada tingkatan majedub. Kalau Yesus ya seakan-akan menyamakan dirinya dengan Tuhan itu, enggak sebenarnya. Melihat aku sama dengan melihat Allah gitu tuh. Mungkin saat itu majedub dia. Sama sekali dengan Siti Jenar ya, menunggangi Gaula Gusti. Ya harus disalahkan orang kayak gitu itu. Ya. Jadi bukan berarti sama beneran, enggak. Karena dia itu tingkatan nabi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, seakan-akan Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada kayak gitu ya. Jadi bukan berarti Yesus adalah Allah, enggak kayak gitu tuh. Jangan diartikan seakan-akan menyamakan, enggak. Terus Yesus datang menghapus dosa. Tidak ada ajaran samawi itu sama. Para nabi menghapus dosa, Allah menghapus dosa ini, memerintahkan nabinya supaya umatnya disuruh bertobat. Contohnya, kenapa kau suruh bertobat? Karena caranya menghapus dosa ini dengan bertobat, minta maaf. Tuhan ingin membuktikan dia itu maha pemaaf. Kalau Al-Quran itu Az-Zumar ya, ayat 53. Ya, Inna Allah yafiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah itu maha penerima maaf. Karena sesungguhnya dia memang maha pemaaf gitu loh ya.
Ya dosa apapun itu. Ini kalau dalam Bible ya, dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi caranya menghapus dosa kata Yesus, ya, atau perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, harus bertobat. Mana datanya Yesus mengajarkan bertobat? Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Mana Yesus mengajarkan istighfar? Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami, astagfirullahaladzim, kan gitu. Sebab kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Atau dalam perjanjian lama Keluaran 34 ayat 9. Ya, atau di dalam Mazmur 79 ayat 9. Istighfar di situ. Atau dalam Bilangan 14, 19, 20. Istighfar juga. Ya sama seperti Islam. Jadi jangan dikatakan Yesus turun menghapus dosa. Gak ada. Yesus turun, Nabi Muhammad diutus, Yesus diutus, Musa diutus. Caranya menghapus dosa menurut 3 nabi ini, ya istighfar, bertobat. Itu memang kayak gitu ya. Jadi ya, Bang Adi, jangan langsung mengatakan Yesus turun menghapus dosa. Bagaimana caranya? Nah yang benar, dia memang menghapus dosa, maksudnya memberitahu caranya supaya dosa dihapus, yaitu dengan cara bertobat, istighfar gitu ya. Ini pakai data kita. Ayo lanjut. Masya Allah. Silakan Bro Noah atau Bro Adi yang penting satu-satu, silakan Bro. Oke. Jadi mengenai yang abang katakan tadi, yang saya katakan tadi bahwasanya tadi kembali lagi ke awal, Yesus berkata itu tidak dari mulutnya sendiri, Bang, tetapi dia mengatakan apa yang dia dengar ataupun apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus untuk disampaikan kembali. Maka ketika dia mengatakan ketika engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa, ini berat ini, Bang. Pernyataan seperti ini berat. Ini yang suruh Tuhan loh, Bang, gitu. Masa Tuhan melanggar hukumnya sendiri bahwasanya aku tidak menyerupai apapun yang ada di langit atau di bumi atau dimanapun. Ini berat, Bang. Pernyataan seperti ini berat gitu. Jadi kebenarannya di mana gitu? Kebenarannya dari iman kita, dari iman masing-masing gitu. Aduh, jangan ke iman, please. Bro Noah, jangan ke iman. Angkat tangan kalau ke iman. Nah, itu. Karena gini abangku, kalau kita kaji dari bahasa gitu kan, dari arti, kita sama-sama tahu sendiri. Kita ngerti artinya, kita paham maksudnya ini apa. Mana mungkin masuk ke akal pikiran kan gitu. Wah, ini salah ini. Pasti gitu, Bang, komentar. Pasti protes. Ini salah nih. Bahkan saya sendiri pun sebagai seorang Kristen ya, yang mengimani Yesus Kristus, saya pun kadang-kadang berpikir, oh ini salah nih, kok bisa gini. Tetapi ketika saya menyalahkan apa yang tertulis itu, berarti saya menyalahkan diri saya sendiri gitu, Bang. Karena saya ini ciptaan, saya tidak mungkin bisa melampaui apa yang sudah dikatakan di situ. Mustahil orang-orang zaman dahulu itu bisa mengarang bebas. Perkataan-perkataan seperti ini itu di luar nalar semua itu, Bang. Perkataan ini saling kontradiksi, tetapi kalau dibaca secara berurutan, kalau tidak kalau hanya dibaca-baca gitu aja, memang ya kontradiksi semua, pasti kontradiksi gitu, nggak masuk ke hati. Oke, siap Bro Noah. Kasihan ya, kasih Bro Adi waktu ya, gantian. Silakan Bro Adi, silakan Bro. Kohlim, assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata juga semuanya. Waalaikumsalam Koh. Bro Adi buka mute-nya, Bro. Teman-teman sambil di tap-tap ya. Saudaraku semuanya bantu tap-tap layar biar kuat komalnya. Tap-tap. Silakan Bro Adi, silakan. Oke, terima kasih Ibu ya. Gini dia, saya menanggapi Bang Tahta ini hanya pada ayat 1 Yohanes
pasal 1 ayat yang ke-9 yang dikatakan di situ, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu. Iya, benar, ayat itu tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tetapi ayat itu dikhususkan kepada orang-orang yang telah menjadi anak Allah. Anak-anak Allah, anak-anak Allah yang percaya, anak-anak Allah yang ada karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Gitu dia, Bang Buya. Jadi pengampunan yang dinyatakan di situ adalah hanya tertuju kepada anak-anak Allah, anak-anak Allah yang jadi karena dia memiliki anak-anak Allah yang jadi pada manusia karena manusia itu memiliki iman kepada Yesus. Itu dia Bang Buya. Itu aja dulu. Oke, fadhal Ustadzna, fadhal Ustadzata. Iya, jadi memahami tentang ketuhanan itu jangan langsung ambil satu dalil. Oh, Yesus melihat Allah. Bahkan itu adalah Yesus menyampaikan firman Allah. Iya benar. Cuma kita harus tahu ciri-ciri ajaran samawi. Ya. Baik Al-Quran, perjanjian lama, perjanjian baru ya sama. Misalnya dalam perjanjian lama gitu ya. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Allah, ya Allah, Yeremia 10 ayat 6, 1 Tawaret 17:20. Atau tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, Mazmur 40 ayat 5 sampai 6. Atau nanti tidak ada Allah seperti engkau, 2 Tawaret 6:18. Tidak ada yang seperti Allah, ya. Ulangan 33:26. Nah, nanti tidak ada yang serupa dengan Allah. Yesaya 40:18 atau Keluaran 9:14. Jadi udah tidak ada yang seperti Allah itu. Jadi jangan dipreming nanti, oh berarti melihat Yesus dong, melihat Allah. Nah, ya gak bisa langsung diartikan, ya sudah Yesus itulah Allah. Jangan. Wong ayatnya banyak tadi. Ya, tidak ada yang seperti Allah, bahkan roh. Ya, sedangkan Yesus fisik, kan tak cocok. Misalnya gini, melihat tahta sama dengan melihat angin, ya gak cocok. Wong angin gak bisa dilihat, gak bisa disentuh. Tahta bisa disentuh, ya bisa dipeluk. Ya, ada rupanya. Sedangkan Tuhan, apa kata Yesus dalam Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, kan gitu. Sehingga nggak bisa kalau cuma pakai data, ya. Makanya kayak tadi itu saya jelaskan. Dalam Islam pun karena Allah tidak serupa, tidak bisa dilihat, cukup lihatlah ciptaannya. Sama seperti Yesus, Yesus kan ciptaan Allah juga. Lihatlah aku, kan gitu. Kalau dalam Islam, ya lihatlah ciptaannya Allah ini yang begitu dahsyat ini. Sehingga kalau sudah melihat keajaiban dunia, subhanallah, ya Allah, indah banget ciptaanmu, kan gitu. Melihat engkau gak bisa, ya sudah melihat ini ciptaannya ini. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Maksudnya apa di situ? Ya, karena Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan kayak apa, lihatlah ciptaannya. Maksudnya gitu itu ya. Cuma Kristen ini memaksa untuk ingin mempagankan, ya iman sudah itu, urusan iman. Terus di situ katanya Pak Adi, pengampunan bagi anak Allah, enggak semua itu umum itu ya. 1 Yohanes 1:9 itu umum itu. Intinya ajaran samawi itu menembus dosa itu dengan cara istighfar, minta maaf, bertobat, itu sudah. Semuanya, semua manusia. Bukan bilang enggak, tata itu khusus untuk anak Allah. Enggak ada Pak Adi. Di dalam menurut Allah, hamba ini sama semuanya. Tidak ada dipilih-pilih, mau dia pendosa, mau dia orang yang taat, sama. Ya, karena yang dilihat oleh Allah itu apa? Cuma takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, siapa yang bertobat, ya, siapa yang dekat kepada Allah dengan taat, itulah yang pilihan. Ya, tidak ada antara orang taat dengan maksiat beda tobatnya, agak ada. Mau dia orang bermaksiat, pendosa besar, atau dia orang baik, caranya ya sama. Ingin menghapus dosa apa? Istighfar, taubat. Bahkan seorang nabi pun masih istighfar kok.
Itu ya. Jadi tidak dibeda-bedakan bertobat atau menebus dosa itu. Siapapun kalau dia manusia, mau kedudukannya apapun tetap sama caranya menebus dosa, istighfar, bertobat gitu. Oke, lanjut. Oke, silakan Bro Noah, ada tanggapan Bro? Gini, saya mau ganti topik sedikit. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tahu dulu, kalau di dalam agama Islam gitu kan, kan namanya Isa Al-Masih. Oke, kita anggap saja ini orang yang sama gitu ya. Isa Al-Masih ini dilahirkan, maksudnya dikandung oleh Maria gitu. Itu dengan berhubungan intim atau tidak? Silakan Bang Tata. Jadi Allah menciptakan manusia ini ada 4 cara. Ya. Allah menciptakan Adam dari tanah tanpa proses ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Tahta kita semua dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda Allah Maha Kuasa. Makanya kata Allah berfirman dalam Al-Quran, gimana manusia ini? Saya menciptakan Isa tanpa ayah malah dituhankan. Apa sulitnya bagi saya? Tanpa ayah dan ibu pun bisa. Bahkan kalian semua, berapa miliar itu dari Adam sampai hari kiamat, mati semua. Dengan bersamaan aku bangkitkan lagi. Ping, bangkit semua di mahsyar. Mudah, apalagi menciptakan Isa yang sudah ada rahim, ada wanita di situ Maria. Tinggal pun hamil. Ya, jadi seperti itu, bukan pakai biologis yang enggak. Sebagaimana inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Jadi gini, umat Islam gini, udahlah ya, hai Islam, kalian kan pinter-pinter, jangan seperti Oten ya. Kalau Oten cuma aku ciptakan tanpa ayah, heboh mereka. Kalau kalian jangan heboh, inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Lihat Adam lu. Wong Adam aja aku ciptakan tanpa proses ayah dan ibu, tanah lu bisa aku jadikan manusia. Apalagi sudah ada rahim, ada Maria, tinggal aku ngomong. Makanya disebut Isa kalimatullah. Maksudnya apa? Aku ciptakan dengan kalimat kun. Ya, sama seperti gini dalam perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ping. Jadi, bukan firman jadi cakrawala, bukan. Tapi Allah menciptakan dengan cara berfirman. Gitu kalau dalam Islam itu ya. Jadi lengkap Islam itu. Ayo. Apa lagi? Masya Allah, tuh kan mantap Bradi. Brono, coba pakai akal sehat Anda ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Tahta itu masuk kepada akal sehat manusia. Nah, coba Anda itu ketika bernarasi membantah, coba selain pakai data, pakai akal sehat Anda gitu kan. Nah, begitu ya. Silakan Brono atau Bro Adi silakan. Erik, Assalamualaikum. Oke. Jadi maksud saya begini, kenapa saya bertanya seperti itu, Bang Tata? Kalau itu kita sama-sama tahu ya, bahwasanya Adam itu diciptakan tanpa ayah. Waalaikumsalam, Mas Erik. Waalaikumsalam. Lanjut. Lanjut, Bro Noah, lanjut. Teman-teman sambil di tap ya, tembusin 100k saudaraku. Lanjut Bro Noah atau Bro Adi silakan. Aduh, jangan macet dua-duanya. Lanjut Bro Adi, lanjut. Bro Noah aja dulu. Bro Noah aja dulu. Saya ada kerjaan dikit. Mungkin 5-10 menit saya off dulu ya. Oke, siap Bro Adi, siap. Silakan Bro Noah, dibuka mute-nya Bro. Oke, sorry. Jadi maksud saya gini, kalau itu ya wajar. Kalau untuk Adam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu wajar. Karena apa? Karena memang mereka sesuai yang tertulis di dalam Alkitab, mereka itu adalah manusia yang pertama gitu. Jadi tidak mungkin harus melalui rahim ibu, kan begitu. Maksud saya di sini abangku, hal ini memiliki kesamaan di antara Al-Quran dan Alkitab gitu.
bahwasanya Yesus itu dilahirkan tanpa dibuahi gitu, tanpa dibuahi oleh bapaknya atau suami gitu kan, berhubungan intim. Jadi dari garis kemungkinan besar gitu ya, perempuan itu tidak akan mungkin hamil gitu ya kalau tidak dibuahi, terkecuali disuntikkan sel sperma ke dalam rahimnya. Jadi hanya itu saja kemungkinan besarnya supaya wanita ini bisa hamil. Pertanyaan saya gini, apakah ada manusia lain ya selain Yesus yang abang ketahui gitu, yang ada datanya, ada sejarahnya, bahwasanya dia lahir tanpa buahi, baik disuntik sel sperma ke dalam tubuh si wanita tadi ataupun memang langsung seperti halnya sama dengan Yesus? Silakan. Oke, sebenarnya kisahnya Isa ini atau dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1 sampai 17 itu kan menceritakan Zakaria dengan Elizabeth, yang mana Zakaria ini mustahil punya anak ya, karena dia mandul sudah tua. Makanya dalam Islam jangan putus asa. Ketika menurut dokter tidak bisa punya anak, mandul, menurut ukuran kita tidak mungkin punya anak, maka ikutilah Zakaria ya, dia berdoa minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu ayat 8, 17 sampai nanti seterusnya membahas Isa ya, yang mana ini sama dengan di dalam Lukas 1 ayat 7. Coba Lukas 1 ayat 7 itu Maria ini mandul, mustahil punya anak ya. Begitu juga Maria, seorang yang perawan, mustahil punya anak, di dalam Lukas 1 ayat 26. Maka caranya Allah memberi anak bagaimana? Ya Allah mengutus malaikat dulu untuk memberitahu kepada wanita yang mandul, Zakaria 1 ayat 11. Datang malaikat untuk memberi anak, mengabarkan. Kalau kepada Maria, Lukas 1:26, pada hari ke-6 Tuhan mengutus Gabriel kepada Maria. Sebelum itu Gabriel ini diutus kepada Elizabeth. Jadi sebenarnya kalian ini cuma fokus ke Isa. Padahal dua wanita ini mustahil loh punya anak. Makanya caranya sama. Ya, apa caranya? Tuhan bukan langsung menjadikan mereka berdua hamil, enggak, mengutus malaikat dulu. Ya, cuma kalian ini fokus ke Maria seorang perawan. Padahal walaupun Elizabeth mustahil punya anak, ada datanya itu. Coba baca Lukas 1 ayat 7 bahas Elizabeth mustahil punya anak. Begitu juga Sarah. Sarah ini mustahil punya anak. Makanya caranya Tuhan memberi anak, dia mengutus malaikat Jibril. Coba baca itu di Kejadian 22 gitu tuh ya. Jadi Bang, dalam Islam atau dalam Bible ya, tidak aneh hal seperti itu. Makanya kalau Islam dijelaskan, walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda aku ini kuasa gitu loh. Ya, terakhir gini, andaikan Allah tidak menciptakan Isa tanpa ayah, kurang satu nanti. Nah, Islam kalau ditanya lengkap, karena Allah menciptakan Isa tanpa ayah, lengkap Islam itu kalau ditanya. Misal saya ditanya, Tahta, apakah Tuhanmu bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa. Adam, apakah Tuhanmu bisa tanpa ayah? Tanpa ibu? Bisa. Hawa itu. Kalau tanpa ayah Tata ada Isa. Kalau dari ayah dan ibu ada saya. Lengkap kan 4 ini kan? Ya, tanpa ayah dan ibu, tanpa ayah, atau proses dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda Allah itu kuasa. Mau tanpa ayah dan ibu, mau tanpa ibu, tanpa ayah, atau proses ayah dan ibu. Gitu sebenarnya ya. Oke, silakan. Oke, maksud saya bukan begitu Bang. Karena gini, sama-sama kita tahu bahwasanya ketika Maria ini sedang mengandung, Maria ini posisinya belum menikah, beda dengan Elizabeth gitu. Itu yang pertama. Makanya Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam supaya tidak malu gitu kan. Karena ya Yusuf menganggap bahwasanya Maria ini
berhubungan intim dengan orang lain, padahal sejatinya mereka ini belum menikah, dan Yusuf pun mungkin ya belum menyentuh Maria kan gitu. Baru yang lain-lain punya anak, padahal sudah dinyatakan oleh dokter mandul ya. Tadi saya katakan bahwasanya ada proses penyuntikan sel telur dari suami ya ke rahim ya, sel sperma ke sel telur untuk disatukan di dalam rahim. Kalau misalnya apa ya, memang sering terjadi berhasil gitu. Walaupun sudah dinyatakan mandul, kalau itu memang ya kuasa dari Tuhan, tetapi ada proses gitu. Ini prosesnya langsung loh, tiba-tiba kan gitu, tanpa disetubuhi, tanpa disuntikkan sel telur gitu, bisa langsung hamil, itu kan mustahil loh bang. Secara coba pakai akal bang. Coba kita fungsikan akal kita. Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan firman kan? Oke, langit dan bumi ini kan lebih dahsyat daripada manusia. Kenapa abang tidak bahas itu? Padahal Allah menciptakan langit dan bumi dengan kalimat. Bukan hanya Yesus. Segala sesuatu itu sebenarnya kan Allah menciptakan dengan firman kan? Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Dahsyat. Jadi. Bahkan langit dan bumi dengan berfirman. Jadi bukan hanya Yesus. Kenapa fokus ke Yesus? Padahal ada abang meyakini bahwa Tuhan menciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu. Badi'us samawati wal ar idza qada amron fa inama yakun lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan ya segala sesuatu, kalau dia berkehendak cukup mengatakan kun jadi. Kenapa kok cuma Isa atau Yesus yang diheboh-hebohkan? Padahal segala sesuatu ini dengan berfirman. Kan gitu seharusnya mikirnya. Ya. Oke, silakan. Silakan Bro Noah, silakan Bro. Saya harap Bro Noah ini sama ya seperti Ustadz Tahta dan kita semua. Ketika berbicara itu berpikir dulu, gunakan akal sehat. Jangan bicara dulu, terus nanti berpikirnya di akhir. Atau berbicara nyerocos, tapi kagak berpikir. Itu bahaya Bro, kita manusia. Silakan. Lanjut dulu. Bro Noah kenapa malah macet? Ayo Bro, tanggapi Bro. Nanti jadi muter-muter terus bang, ke situ terus. Bagus kita ganti topik aja gitu, ganti yang lain. Nggak selesai nanti itu terus gitu pembahasannya. Oke, gimana sebelum kita ganti topik, mungkin ada closing statement dari Ustadz Tahta dulu ya, biar enak kita ya. Harus ada kesimpulan Bro, sehingga kita dapat pemahaman dan saudara-saudara kita yang di bawah juga dapat pengetahuan. Begitu Bro Noah. Sebelum ganti topik, silakan Ustadz Tahta dulu, silakan. Kita di sini untuk saling menimba ilmu gitu, untuk saling belajar gitu. Karena apapun, walaupun Bang Tahta ini orangnya sangat sangat fanatik gitulah ya, saya bilangnya dengan agamanya sendiri. Jangan framing fanatik udah gue sepakat tadi kita menimba ilmu, gue sepakat, tapi jangan framing fanatik apa. Bentar dulu, nanti Bro Noah silakan. Ustadz Tahta dulu, mungkin sebelum ganti tema Ustadz silakan, nanti Noah silakan. Ya, jadi pertama yang ingin saya sampaikan, saya simpulkan ya, untuk mengetahui ketuhanan itu harus tahu membedakan pagan dengan samawi. Saya sudah menjelaskan tanda-tandanya samawi itu Tuhan Esa, Ulangan 6 ayat 4 ya, Markus 12:29, kalau Islam Al-Ikhlas ayat 1. Dan Tuhan tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-Quran Al-An'am 103, la tudrikul absar. Yang terakhir, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kalau dalam Islam Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Kalau tahu ini tidak akan mentuhankan makhluk. Karena gini, Tuhan itu satu. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, tinggalkan sudah. Bukan Tuhan sudah. Yang kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau ada Tuhan menjelma, bukan Tuhan sudah. Batal. Yang ketiga, Tuhan tidak serupa dengan apapun karena bukan makhluk. Kalau ada Tuhan menjadi manusia atau patung gajah, patung domba, patung sapi, bukan Tuhan sudah. Karena serupa. Yang namanya Tuhan itu mukhallafatu lil hawadisi. Tidak serupa dengan apapun. Wahdaniyat satu. Kidam bako
tidak ada permulaannya. Bako tidak ada akhirnya. Kalau ada Tuhan pernah mati, bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan ada permulaannya. Tiba-tiba dia lahir ke dunia, bukan Tuhan. Itu ya. Yang terakhir kita percaya saja kepada data ya. Misalnya gini, Tata kamu menanggapi Isa atau Yesus itu siapa? Maka saya harus membaca pengakuan Yesus ini sebagai apa? Ya, apakah dia benar Tuhan? Kan tidak. Dia mengaku utusan. Matius 15:24. Diutus untuk Israel. Atau kalau dalam Al-Quran Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila bani Israel. Apa itu utusan? Kalau dalam Islam manusia diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau dalam Bible utusan itu Yohanes 3:34 penyampai firman. Ya, dan seorang nabi Markus 6 ayat 4. Dan dia sudah memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kan udah jelas kan dirinya siapa, Tuhan yang benar siapa. Kan udah jelas, ngapain kita pusing? Sama seperti saya, Tata, siapa itu Tuhan? Allah. Ya, mana datanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apakah ada Tuhan selain Dia? Tidak ada. Allahu la ilaha illahu. At-Taghabun ayat 13, Al-Mu'minun 116. Seperti apa Dia? Oh, tidak serupa dengan apapun. Asyura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Bisa dilihat enggak? Enggak. Al-An'am 103. La tudrikul absar. Ada di mana Dia? Dekat dengan kita. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Atau wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kalau Islam ditanya detail bisa menjawab itu tentang Tuhan. Sehingga tidak akan umat Islam mentuhankan makhluk. Karena kita sudah diajarkan ilmu tauhid namanya. Aqaid yang 50. Detail banget ya tentang Tuhan Allah itu. Sehingga saya tinggal mencari dalam Bible. Perjanjian lama, perjanjian baru. Sama ternyata Tuhan itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Masya Allah, luar biasa ya, alhamdulillah. Itulah Islam ya. Jadi antara iman, antara Al-Quran dan akal sehat itu saling berhubungan dan saling beriringan, tidak kontradiksi. Lanjut Bro Noah, silakan Bro Noah. Oke, jadi karena tadi Abang Tahta mengatakan bahwasanya percaya saja sama data gitu. Oke. Saya punya data di surat 6 ayat 91 berbunyi langsung artinya ya, aku adalah Muhammad ya, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini Makkah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Nah, Tuhan negeri ini loh Bang, Mekah. Ini terjemahan dari Indonesia loh, terjemahan Indonesia. Yang menerjemahkan itu pasti seseorang yang beragama Muslim gitu, menerjemahkan bahasa Arab ini. Ini siap, silakan Ustaz Tata. Iya, siap, siap. Dijawab sama Ustaz Tata. Lanjut aja. Oke. Jadi jangan dipotong ayatnya. Aku diperintahkan menyembah Rob negeri ini yang menjadikan suci ini. Karena memang doanya Abraham ketika membangun Ka'bah ya. Mengatakan ya Allah jadikanlah rumah ini ya negeri yang aman kayak gitu ya, dan sucikan dari penyembah berhala kayak gitu tuh. Maksudnya apa? Itu mengkhususkan ya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad menyembah Tuhan Allah negeri ini yang menjadikan negeri ini aman ya. Nah begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Israel dikhususkan juga. Coba baca Kejadian 33:20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Ya, ialah Allah. Atau Keluaran 24 ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Loh, emangnya Allah itu cuma Israel? Atau Yesaya 41 ayat 20. Allah Israel. Atau nanti ketika Allah mengutus Nabi Muhammad biar orang tahu bahwa yang mensucikan Ka'bah ini Allah, Tuhannya Abraham gitu loh. Pengkhususan di situ karena saat Nabi Muhammad diutus
untuk seluruh dunia biar orang tahu bahwa Ka'bah ini dibangun oleh Abraham atas perintah Allah. Jadi kalau abang mengatakan kok cuma negeri Mekah, loh sama ketika Allah mengutus Israel. Kenapa kok Allah Israel? Ya, kok bukan Allah seluruh dunia? Karena saat itu Allah ingin memuliakan Israel sebagai umat pilihan. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad orang Arab, maka Allah mengkhususkan juga. Itu sebenarnya ya. Oke, silakan. Masya Allah. Gimana Bro Noah ya? Begitu jawabannya Bro. Mau diterima ataupun tidak itu urusan lo ya. Cuman menurut kami umat muslim itu sangat logis. Begitu, lanjut Bro Noah. Oke. Jadi kalau misalnya arahnya ke situ abangku, berarti sama aja seperti yang dikatakan ya di perjanjian lama, Allahnya Tuhan Israel gitu kan, Allahnya orang Israel, Tuhan Israel, berarti hanya terkhusus untuk Israel. Begitu juga dengan ini. Ayat ini hanya untuk Tuhannya negeri ini itu di manakah Nabi Muhammad berada pada saat itu? Di Mekah, di Arab Saudi. Gini bro, izin bro, Anda bertanya, jadi Anda nggak usah menyimpulkan bro, ya Anda bertanya. Kalau ingin saling menyimpulkan, wah data-data di Biblos itu banyak yang kacau kalau disimpulkan. Kacau bro. Yang tadi kan baru jawab Bang. Saya kan menyimpulkan kembali supaya selesai ke situ gitu loh. Oke. Bang, kalau itu kan cuma pengkhususan untuk biar orang tahu bahwa Tuhannya Israel dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama gitu loh. Itu berarti itu hanya pengkhususan Bang. Gitu. Iya. Kalau Anda mengatakan, kalau Anda nanya gini, Tata berarti Nabi Muhammad diutus untuk siapa? Maka beda lagi pertanyaan ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Atau Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Diutus untuk seluruh alam. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Seluruh alam. Kalau tadi ayat tadi itu cuma pengkhususan bahwa biar orang tahu bahwa Allah negeri ini maksudnya apa? Yang mensucikan negeri ini gitu. Karena yang membangun Ka'bah ini Abraham. Biar orang tahu gitu loh. Gitu, ya, maksud saya kan sepengetahuan saya kan gini ya Bangku, karena kan di sini ada bahasa negeri ini, berarti itu dikhususkan gitu loh Bang, hanya untuk negeri ini kan gitu. Yang mensucikan. Ya ini kan ada kekhususan untuk negeri ini gitu. Biar orang tahu bahwa negeri ini sementara kita dimuliakan oleh Allah gitu loh. Itu aja maksud saya tadi. Ya, ada kata. Lanjut. Ya oke Bang, kita kan edukasi belajar ya itu biasa, pembahas ya kan. Ini yang di bawah ngeyel bilang ngeyel naik bro. Bro Noah jangan fokus yang di bawah, kalau kayak perempuan sih lanjut saja sama setengah. Iya kadang-kadang panas juga liatnya, apalagi tambah ada air mendidih di samping saya kan makin panas. Enggak bercanda aja, saya orangnya fair kok. Oke, apalagi apa yang mau dibahas? Silakan Bro Noah aja. Di dalam kekristenan yang Anda kuasai kira-kira apa gitu kan? Silakan kita bahas karena Ustadz Tata itu menguasai seluruh isi Bible. Silakan lanjut Bro Noah. Sebenarnya harus ada yang mulai gitu. Entah dari teman saya Kristen yang lain yang mulai gitu. Nanti saya kalau misalnya kurang atau Bro Adi udah monitor, silakan apa kira-kira yang mau dibahas Bro Adi, silakan. Lanjut Bro, lanjut. Ustadz Dia belum monitor. Ustadz Abuya, gimana kalau membahas ini Ustadz Tata? Kan banyak orang mengatakan itu baginda Nabi Muhammad SAW itu meninggalnya dengan cara diracun. Nah, tapi di Bible kan juga ada yang mengatakan Yesus itu dikasih racun, kan anggur asam. Nah, bagaimana dengan itu Ustadz Tata? Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu bedanya kalau Yesus itu setelah diminum anggur asam dicampur beracun ya langsung mati dia. Matius 27 ayat 47. Atau di dalam Yohanes 19:29 atau dalam Yohanes 19:30 langsung dia. Kalau Nabi Muhammad orang Zainab ini, nama Zainab perempuan Yahudi. Kalau dia seorang nabi pasti Allah akan menyelamatkan dia. Coba saya tes. Hanya diberi racun yang banyak.
Ternyata Allah memberitahu melalui malaikat. Ada juga yang hadisnya daging ini berbicara. Ya, wahai Nabi, saya ada racunnya. Mujizat itu ya. Kambing yang sudah mati dicincang-cincang, dimasak, dibumbuin, diberi racun bisa bicara. Ya. Nah, bedanya kalau Yesus langsung mati seketika. Kalau Nabi Muhammad diracun tahun ke-7. Wafatnya tahun 11. Ada berapa tahun di situ? Itu bedanya ya. Dan Nabi Muhammad dalam sejarah tidak ada mati wafat diracun, nggak ada. Beliau itu wafat pertamanya panas, demam ya. Lalu beliau tambah parah, akhirnya tidak bisa menjadi imam sampai digantikan Abu Bakar gitu. Lalu tambah parah, akhirnya beliau wafat. Dan sebelum wafat dirinya sudah tahu. Coba baca tafsirannya tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum atau An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di situ orang-orang ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam ya, maka istighfarlah kayak gitu ya. Para sahabat mendengar ayat ini gembira. Tapi Abu Bakar malah menangis dia. Loh Abu Bakar, kenapa seharusnya engkau bahagia dengan surat ini? Iya, kamu udah ngerti maksudnya. Saya tahu. Apa menurut kamu Abu Bakar? Kalau manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, ya sudah, tugasnya Nabi selesai. Berarti tidak lama lagi beliau wafat. Akhirnya karena mereka ini sedih, supaya mereka ini yakin, nanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Bakar dengan datangnya surat ini menangis. Katanya engkau setelah ini akan wafat. Nah, ini apa kata Rasulullah? Iya, malaikat Jibril tidak akan turun lagi membawa wahyu. Jadi beliau sehat, tapi udah tahu gitu loh. Ya, karena setiap para nabi kalau tugasnya selesai, apalagi Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Kalau sudah sempurna, sama seperti nabi-nabi. Musa udah sempurna menyampaikan Taurat, ya wafat dia. Nabi Muhammad udah sempurna menyampaikan wahyu Tuhan, ya udah wafat. Jadi tidak ada dalam Islam itu, kalau hadis itu ya cuma menceritakan Siti Aisyah. Wahai Aisyah, nah dulu 4 tahun yang lalu saya kan kena racun. Begitu sakit sekarang, saya itu sakit seperti yang dulu itu. Ya, ibaratkan gini, saya sakit gigi, sakit banget. Tiba-tiba 4 tahun lagi saya sakit. Oh, sakit seperti 4 tahun yang lalu. Tidak masalah, cuma menyampaikan doang kok. Cuma dalam hal sejarah, Nabi itu wafatnya gara-gara demam, panas, lalu tambah parah. Coba baca sirah itu. Ya, tidak ada menjelaskan sejarah Nabi Muhammad wafat karena diracun. Karena orang juga akan secara akal kan racunnya 4 tahun yang lalu. Kok matinya sekarang kan gitu. Ya gitu bedanya ya antara Yesus dengan Nabi Muhammad gitu ya. Silakan. Satu lagi Ustaz, Rasulullah itu kenapa bisa disihir Ustaz? Monggo Ustaz. Ada tuh sejarah Nabi itu Labid bin Syam itu. Sifat wajibnya Nabi itu ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Sifat wajibnya. Sifat jaiznya 1. Al-a'radul basariyatul lati la tu'ati ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi Nabi itu manusia. Mau dia Nabi siapapun ya manusia. Andai kan dia itu dipanah, kena jantungnya ya meninggal. Kalau lapar ya makan dia. Kalau tidur ya sakit. Kalau dipukul kena pedang ya berdarah. Jadi ketika ada Nabi disihir oleh orang Yahudi masuk sakit, ya tidak masalah, dia manusia. Terus kadang-kadang di framing, kalau memang Allahmu itu sayang ke nabimu, kenapa dia tidak diselamatkan sampai kena sihir? Loh, salah. Justru Nabi Muhammad ditolong oleh Allah. Buktinya setelah dia sakit, malaikat turun membawa surat Qul a'udzu birabbil falak itu dengan Qul a'udzu birabbin nas. Baca ini dulu. Setelah dibaca langsung sembuh. Berarti ini Allah sayang, buktinya disembuhkan oleh Allah. Kamu ini aneh. Ya, orang Kristen ini. Nabi kena sihir sakit kok heboh. Ada Tuhan
mau dibunuh minta tolong berdoa, bahkan Tuhannya tidak kasihan, tetap dibunuh dia menurut versi Kristen. Yang lebih aneh itu Tuhan dibunuh kok tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau Nabi Muhammad disihir, oke disihir, sakit, tapi Allah menolong, buktinya disembuhkan oleh Allah dengan turunnya kul itu. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, terus bagaimana dengan Tuhanmu? Kalau Nabi sakit wajar, kalau Tuhan dibunuh wajar nggak? Gitu. Oke, lanjut. Tapi Ustadz Tata akan menjadi bahan pertanyaan Ustadz Tata yang mengenai baginda Nabi Muhammad SAW itu kan ketika perang Khaybar. Nah, tetapi ketika Yesus dikatakan wafat minum anggur, nah ini kan akan memberikan pertanyaan Ustadz Tata. Jadi yang benar yang mana nih? Yesus ini meninggalnya diracun atau disalib, Ustadz Tata? Atau mungkin teman-teman Kristen mau menjawab? Silakan. Iya, tadi kalau kita pakai Matius 27:47 atau di dalam Yohanes 19:29 atau Yohanes 19:30, memang disalib belum mati, ditombak belum mati. Pas diberi minum anggur, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia. Ya, lalu setelah itu mati. Kan gitu. Langsung kalau Yesus. Kalau Nabi Muhammad 4 tahun, anggaplah oke, saya turutin keyakinan kalian. Nabi Muhammad diracun misalnya, tapi 4 tahun kan. Kalau Yesus langsung setelah diminumkan mayat. Selesai. Oke. Lanjut silakan yang kalau yang mau ditangkap. Shalom. Oke, standby lagi. Ya, saya mau ngasih tanggapan boleh ya, Bang Tata ya? Nah ya, lanjut. Ya, gini dia. Yesus mati dalam keberadaannya sebagai manusia. Dan kematiannya hanya 3 hari. Jadi itulah kehebatan Yesus, makanya kami percaya kepada dia. Dia hanya mati 3 hari. Setelah mati 3 hari, setelah mati 3 hari, dibangkitkan. Dia hidup. Dibangkitkan. Iya, setelah mati di atas kayu. Enggak. Pertama dia kan mati karena penyaliban, bukan karena minum anggur itu ya kan, anggur asam, ya kan. Nah, jadi kematiannya hanya 3 hari dan setelah 3 hari dia tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi inilah hebatnya menurut pikiran orang Kristen Yesus itu. Dia mati hanya 3 hari, lalu bangkit. Nah, setelah bangkit hidup selamanya. Bukankah itu suatu kehebatan? Itu dia Bang Tata. Jadi Oke, sudah ya. Nah, kasih contoh yang lebih dasar lagi. Ketik di Google. Jadi kalau Bang Adi menceritakan ke Islam, kurang heboh itu. Coba umat Islam yang tapping itu Sirjis. Nabi Jirjis apa Sirjis? Jirjis ya. Ketik aja. Nabi Jirjis mati 70 kali dihidupkan oleh Allah. Jadi dia mati hidup lagi. Mati lagi hidup lagi. Sampai 70 kali. Kan lebih hebat Nabi Jirjis. Nabi Israel itu loh. Jadi kalau Yesus mati 3 hari bangkit, setelah itu hilang udah. Si Jirjis ini 70 kali dihidupkan itu. Jadi contoh-contoh kayak gitu jangan diceritakan ke Muslim. Karena Muslim selalu memberi perbandingan yang lebih dahsyat lagi gitu. Oke. Enggak. Gini dia Bang Tata. Yesus hidup meninggalkan jejak kepada pengikut-pengikutnya. Ini dia ketuhanan Yesus itu ada gitu kan. Sehingga dalam jejak-jejak yang ditinggalkannya, orang yang mendengar firman-firmannya yang ditulis melalui nabi-nabinya atau rasul-rasulnya itu tetap dipercayai orang. Ini dia, bisa dipercayai orang. Di zaman kita inilah saya bilang ya kan, di zaman kita inilah saya bilang ya kan, walaupun nggak semua orang gitu kan, ya contohnya saya sendiri lah ya kan, saya percaya banget Yesus itu hidup,
Saya percaya Yesus itu ada di sorga. Nah, keberadaannya lah di sorga itu yang membuat saya berkeyakinan bahwa suatu saat nanti saya akan bersama-sama dia di sorga. Sama-sama menikmati alam sorga yang lantainya adalah emas, ya kan, yang dindingnya adalah batu berlian permata, dan yang di sana tidak ada lagi ratap tangis, di sana tidak ada lagi kekacauan, yang ada hanya kedamaian. Jadi seperti yang Bang Tahta ceritakan tadi tentang sosok seseorang itu, pengikutnya nggak ada lagi sekarang. Itu dia masalahnya. Jadi kayak mana kita membandingkan? Ini menurut saya kayak mana lah kita membandingkan. Sementara yang satu punya pengikut, yang lain nggak punya pengikut. Jadi demikianlah saya bisa menarasikannya. Lanjut Bang Tahta. Oke. Pertama, gini Bang. Orang itu kalau Abang mengatakan Yesus hidup gitu ya, semua ulama tidak ada berbeda pendapat. Nabi Muhammad itu cuma jasadnya saja di Madinah. Kalau orangnya hidup. Makanya umat Islam kalau sholat itu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Di situ coba nanya ke Cinta Sholawat atau ke Abuya. Itu ada orangnya gitu loh. Pakai assalamu alaika. Makanya nanti Abuya dengan Cinta Sholawat atau yang lainnya. Pernah dengar nggak hadis gini? Ketika umatku berselawat kepadaku, aku langsung jawab. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan umatnya itu. Bahkan pakai domirka menandakan dia itu selalu bersama kita. Ya, ada nggak Yesus mengatakan itu? Kalau kamu ya menyebut aku, langsung aku jawab, kan gitu. Atau aku selalu bersamamu, kan nggak ada. Kalau Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, berjawab beliau. Cuma kita yang nggak tahu. Orang yang tahu, yang ngerti itu. Terus assalamualaikum menandakan dia bukan tidak ada dia. Itu ya. Ketika kita sholat, kenapa pakai domirka? Menandakan dia itu ada. Ya, yang meninggal itu yang di Madinah itu cuma jasad. Itu ya. Terus yang pengikut ini Bang ya, harus sesuai dengan yang diikutin. Kalau Yesus saya teliti, tidak ada umatnya itu. Sama sekali gak ada. Karena dikatakan pengikut itu mengikuti semuanya. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang saya ikutin? Nabi Muhammad mengatakan utusan, Nabi. Saya imani sebagai Nabi dan utusan. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia penyampai wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya imani itu semua. Tiada Tuhan selain Allah, saya imani. Terus nanti firman-firman yang dia terima dari Allah utuh sampai sekarang. Mulai dari surat Al-Alaq, Al-Qamal, Mujammil, Mudassir sampai ke An-Nasr. 114 surat. Dan diamalkan oleh pengikutnya. Contohnya, kami diperintah sholat, aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kami kerjakan sholat itu. Terus nanti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami puasa. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji. Kami bagi yang mampu ya haji. Jadi yang namanya pengikut ini harus cocok. Nah, kalau kalian ini bukan pengikut Yesus, kata Yesus Tuhan yang benar Allah, malah kalian mentuhankan Yesus. Kata Yesus itu menerima firman, malah dirinya yang firman jadi manusia katanya. Tuhan yang benar itu Allah atau Allah. Jadi apa yang kalian ikutin dari Yesus gak ada sebenarnya. Satu pun gak ada. Paling cuma ajaran kasih. Apa kasihnya? Ya. Jadi bang, kalau kami umat Islam, apa yang kami tidak ikutin dari Rasulullah? Ya. Kalau perintah wajib kami lakukan semuanya. Jadi gini, jadi jangan cuma ngaku-ngaku pengikutnya. Ya, tidak ada pengikutnya Yesus itu gak ada sekarang ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya, begitu, Bro Adi. Bahkan kalau di Islam itu bukan hanya para nabi dan para rasul yang menjadi kekasih Tuhan, ya, kekasih Allah, penyampai firman.
orang soleh pun itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran yang meninggal dalam keadaan jihad membela agama Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Sadaqallahul azim. Jadi intinya apa? Intinya jangan engkau mengira orang yang meninggal dalam keadaan membela agama Allah itu mati gitu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan Ustaz Tahta, apalagi para utusan, para kekasih Allah, penyampai firman, orang-orang soleh saja yang meninggal dalam keadaan membela agama Allah, beriman kepada Allah dan suka beramal soleh, itu hakikatnya tidak mati. Jadi seperti itu, bro. Islam itu keren. Lanjut, Bro Adi. Tapi Ustaz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Tata, bisa nggak Ustaz Tata menceritakan satu kisah kalau kita kutip dari data dalam Bible itu Matius 10, 32, 33, lalu kita sandingkan dengan Yohanes 17 nomor 3. Bisa nggak Ustaz Tata? Nggak mau. Kalau saya sih ada request ini ke Abu ya. Ayo Bang Erik. Ntar dulu ya. Abu ya, masih monitor satu ayat suci Al-Quran di LC saya, live comment YouTube saya. Bang Aboya diminta bawakan satu surah dari Al-Quran, apa aja lah, ngaji gitu lah, serta artinya. Kalau bisa yang berhubungan dengan Isra Mi'raj, silakan. Yang berhubungan dengan Isra Mi'raj, surah Al-Isra, daeng panjang Isra tuh tanya. Satu surah selesai ada di Isra. Ya ini aja deh, Ar-Rahman ya, tapi panjang juga ya Ar-Rahman ya. Al-Jumu'ah saja, Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah saja ya, perintah yang pendek. Saya kan yang ngomong Bang sebentar ya. Jadi ya udah, Jumu'ah ayat 9 aja lah, silakan. Coba ya untuk Bro Noah dan Bro Adi, coba dengarkan baik-baik ya. Meskipun Anda tidak paham dengan apa yang saya baca, tetapi coba dengarkan ya. Dan untuk guru-guruku izin semuanya ya, tanpa mengurangi rasa hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء
شركاء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut para guru. Kesimpulan dulu, artinya kesimpulan. Simpulkan aja maksudnya apa itu, biar paham Nah, mereka. ini bagian Ustaz Tahta. Silakan Ustaz bagi-bagi tugas. Fadhal Ustazuna. Kesimpulan daripada surah Al-Jumu'ah Ustaz. Fadhal. Dengan satu ayat, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya, ya. Jadi Rasulullah di situ, kata ummi di situ ada beberapa keterangan. Maksudnya apa? Orang Arab itu, ummi itu apa? Ibu kota, kayak gitu. Menandakan induknya, ya. Makanya Nabi Muhammad diutus kepada ummi di situ apa? Ummul Qura. Ya. Jadi kota yang di seluruh dunia yang paling dimuliakan itu Ummul Qura, yaitu Mekah itu, gitu. Ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan juga ummi itu maksudnya apa? Diutus kepada negara yang tidak pernah diturunkan kitab. Makanya beliau tidak pernah membaca Taurat dan Injil gitu itu. Itu di surat Jumu'ah ayat 2 ini, ya. Saya hanya menceritakan yang penting saja, satu ayat ini saja. Atau nanti surat 9-nya, ayat 9-nya itu, bahwa kita umat Islam diberi hari yang khusus, yang mana tinggalkan baik jual beli, ya, yaitu hari Jumat itu. Makanya kalau di Arab gitu, kalau hari Jumat itu jalan sepi semuanya, toko-toko tutup semua, karena saat itu kita diperintahkan diberi hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, ya. Kalau Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, ibaratkan rajanya para nabi, gitu. Kalau hari Jumat, jadi Sayyidul Ayyam, ya, maksudnya apa? Hari yang sangat dimuliakan itu memang Jumat memang, karena Sayyidul Ayyam, gitu. Cuma itu saja, tidak usah semuanya, nanti capek nanti. Paham tadi. Jadi pertanyaannya sekarang atau komentarnya adalah, kalau Yudaisme sekarang sampai saat ini masih kuduskan hari Sabat. Kalau umat Islam itu perintahnya sholat Jumat ada. Nah ini kalau untuk Kristen ini kok rame-rame ke hari Minggu ini, dari mana ini perintahnya ini? Kira-kira teman Kristen bisa menjelaskan? Hari Minggu ini dari mana gitu loh rame-rame ke gereja? Silakan. Noah atau Adi silakan. Silakan bro, Bro Adi silakan bro. Oke, Buya. Iya. Hari Minggu ini ditetapkan untuk ibadah orang Kristen adalah karena
Yesus Kristus dibangkitkan pada hari Minggu. Walaupun itu hanya terjadi di subuh hari, ya kan. Jadi itulah dasarnya kenapa orang Kristen membuat ibadah dalam pembaharuannya setelah kebangkitan Yesus itu di hari Minggu. Karena lewat kebangkitan Yesus itu ada kemenangan. Jadi dalam ibadah itu juga dinyatakan ada kemenangan-kemenangan yang boleh terjadi. Seperti ditulis dalam kitab 1 Timotius, ya kan? 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Ditanggapi, aku ada telepon. Ditanggapi, Tan. Iya. Oke. Ya. Jadi di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu ada kemenangan. Kemenangan apa dia? Kemenangan yang membebaskan manusia dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Dan ini sejalan dalam apa yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi dasar-dasarnya itu kuat, ya kan? Kuat dan kokoh. Nah, jadi umat Kristen itu menetapkan segala sesuatu bukan asal-asalan, tapi ada dasar-dasar yang kuat yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu dia, Bang Andi, Bang Buya. Lanjut Ustadzuna, atau mungkin bisa ditanggapi dulu. Nanti mungkin setelah beres pembahasan ini saya serahkan ke teman-teman Kristen, Adi dan Noah ya, mau angkat tema apa silahkan. Lanjut Ustadzuna. Jadi sebenarnya ya, landasan itu harus perintah Tuhan. Misalnya orang Yahudi, hukum 10 hukum itu kan yang nomor 4, kuduskanlah hari Sabat. Berarti itu perintah Tuhan. Kalau Islam, perintah Allah juga hari Jumat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi harus perintah Allah, Tuhan. Tidak bisa kita, oh saya memuliakan hari ini karena loh. Berarti membuat-buat sendiri. Seharusnya harus ditentukan Allah, Tuhan. Orang Israel, ya, masuk ke perintah nomor 4, kuduskan hari Sabat. Islam perintah Allah, Jumu'ah ayat 9. Tapi ketika nanya ke Kristen, malah bukan perintah Tuhan. Oh karena Yesus itu gini. Ibaratkan sejarah itu. Sama seperti orang Arab dulu, memberi tahun Nabi lahirnya itu tahun gajah. Karena ada kejadiannya. Raja Habasa ingin meruntuhkan Ka'bah untuk memuliakan, karena saat itu pas kelahiran Rasulullah. Untuk memuliakan lahirnya Rasulullah digagalkan oleh Allah. Maka diberi tahun gajah. Ya, ini kan cuma orang-orang saja mengistilahkan. Oh, saya memberi tahun gajah karena saat itu ada kejadian besar. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, jadi kalau Kristen ini rata-rata apapun itu tidak pakai data dari Tuhan, enggak. Membuat-buat sendiri. Trinitas buat-buat sendiri. Ya, Tuhan menjelma, firman jadi manusia buat-buat sendiri. Gitu. Apa-apa tidak ada landasan dari Tuhan, gitu. Gitu Pak Adi. Oke, lanjut. Iya, gini dia Bang Tahta, ya kan. Narasi atau argumentasi dalam diskusi kan sah-sah saja saya anggap, ya kan. Nah, seperti kata Bang Tahta, ya kan, orang Kristen nggak punya dasar atau nggak punya fakta untuk menentukan beberapa hal tadi. Nah, saya ingin menanggapi tentang ibadah ini. Kebangkitan Yesus itu kan sebenarnya mengubah, ya kan, mengubah kebinasaan menjadi hidup yang kekal. Kalau Yesus nggak bangkit,
apa gunanya kita percaya kepada Yesus? Tapi karena ada kebangkitan Yesus, makanya kita dapat menentukan kepercayaan kepadanya itu membuat kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Itulah dia arti kebangkitan Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, untuk apa kita percayai? Iya kan? Tapi karena Yesus bangkit, maka menurut iman saya layak mempercayainya. Jadi kepercayaan itu tetap kokoh di dalam diri orang Kristen yang membuat kepercayaan itu menentukan hari ibadah yang tepat. Bukan lagi hari Sabat, tapi hari Minggu. Kenapa? Karena di dalam kitab Matius ini jelas tertulis 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, ada janji di dalam ibadah. Janji yang akan kita terima ketika kita hidup di dunia ini, maupun setelah hidup mengakhiri di dunia ini. Artinya di dalam akhir dunia ini kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Berarti ada sinergi antara hari kebangkitan Yesus dengan pembuatan hari ibadah di dalam umat Kristen. Demikianlah pandangan-pandangan yang boleh kami miliki sebagai umat Kristen, menentukan hari Minggu itu adalah hari ibadah untuk hari ibadah raya. Gitu dia Bang Tata. Tapi persoalannya Bang, Yesua Amasya waktu hidup dia ke sinagog hari Sabat. Anda masuk gereja hari Minggu, tapi Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Ini pengikut Yesus atau Anda membuat aturan baru gitu loh? Gimana ya Bang? Pertanyaannya adalah gimana sinkronnya? Yesus mengkuduskan hari Sabat, dia ke sinagog, tidak jingkrak-jingkrak, tapi dia bersujud. Anda hari Minggu ke gereja, beda cara ibadahnya, beda tempatnya, beda harinya. Gimana korelasinya sehingga Anda mengatakan Anda pengikut Yesus? Silakan. Oke, Bang Andi, kan gini dia. Ketetapan-ketetapan yang diambil oleh umat Kristen itu kan tidak hanya dari satu ayat. Kenapa umat Kristen nyanyi-nyanyi dalam gereja? Itu alasannya adalah berlandaskan ajaran-ajaran Daud. Iya kan? Dalam kitab Mazmur, dalam beberapa pasal dinyatakan Daud itu ketika ingin menghadap Allah, dia bernyanyi. Jadi ibadah itu kami ibaratkan kami sedang menghadap Allah. Maka kami harus bernyanyi, harus memuji-muji Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Wahyu juga dinyatakan di sorga nanti orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika masuk sorga, tugasnya salah satunya adalah memuji-muji Allah. Kalau nggak latihan di dunia ini kan nggak mungkin bisa nanti langsung nyanyi di surga. Gitu dia Bang Andi. Ya, artinya adalah Anda tidak mengikuti ajaran Yesus. Anda tidak sama cara ibadahnya waktu Yesus hidup. Kesimpulannya ya, cara ibadah orang Kristen beda dengan cara ibadah Yesua Amasya waktu hidup. Caranya beda, harinya beda, tempatnya beda. Tapi Anda mengatakan Anda pengikut Yesus. Anda lagi mengutip Daud. Daud itu Tuhannya, bukan Yesus. Kalau Anda mengikuti Daud, ya Anda sembah Tuhannya Daud. Sama dengan sembahannya Yesua Amasya waktu hidup. Jadi sebenarnya mohon maaf sekali lagi, Anda ini Kristen kok dari mana ajaran Anda ini? Tapi berusaha mengkait-kaitkan yang tidak terkait supaya dianggap ke Daud-Daud, ke Nabi, ajaran Nabi terdahulu. Padahal sebenarnya adalah, mohon maaf Pak Adi, Anda Kristen model baru di luar daripada ajaran para Nabi. Itu bisa dibuktikan kok.
Tetapi kalau Anda mau mengkait-kaitkan ya up to you saja, biarlah netizen yang menilai. Jadi hanya slogan saja kalau Kristen itu pengikut Yesus. Faktanya adalah Kristen sampai detik ini tidak melakukan apa yang pernah dilakukan Yeshua Masya. Tapi Anda membuat ajaran baru dengan mematikan dia di tiang salib terkutuk, terus hidupkan dia menjadi Tuhan. Baru Anda buat ajaran-ajaran yang baru, sumbernya adalah ada satu orang, yaitu Paulus. Itu dari saya, lanjut. Ini dia ya kan. Ini suatu di dunia ini. Baru ini suara dia. Ustaz Tata dijelaskan dong. Emang ada ajaran para nabi itu sinkron? Ajaran para nabi itu yang sinkron dengan Islam kah? Korelasi dengan Islam? Atau ajaran para nabi itu sinkron dengan Kristen, Ustaz? Bisa dijelaskan? Silakan. Ya kalau ajaran samawi sinkron semua. Tapi ingat ada furu, ada usul. Ada usul, ada furu. Usul itu pokok. Seperti tentang ketuhanan pasti sama. Ajaran para nabi itu. Nah kalau syariat seperti sholat sama-sama ada, puasa ada. Cuma caranya nanti berbeda. Bagaimana tata caranya sholatnya mereka dengan kita ada masalah. Tapi kata-kata sholatnya menyembah Allah, beribadah sama. Jadi kita umat Islam bisa membedakan mana usuliyah, mana furu'iyah, mana ajaran para nabi yang pokok, mana yang cabang gitu ya. Tapi kalau masalah tentang ketuhanan apa itu pasti sama semuanya. Gitu aja. Jadi teman-teman Kristen tolonglah lebih baik jujur, tampilkan wajahmu. Gitu ya, tampilkan wajahmu bahwa Anda berasal dari Romawi yang dibawa masuk oleh orang Belanda. Originalisnya adalah Yunani. Enggak ada hubungannya dengan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Ajaran para nabi sebelumnya itu menyembah satu Tuhan. Enggak ada yang menyembah Yesus. Tidak ada satupun nabi yang pernah hidup di muka bumi ini berstatement dia adalah Tuhan. Hanya setelah semuanya enggak ada, ya, dibuatkan surat kembali. Atas apa? Atas kebebasan manusia membuat Tuhan baru. Yaitu saudara Paulus membuat beberapa surat bekerja sama dengan Lukas sehingga Kristen mempercayai dia bahwa Yesus ini setelah bangkit hidup menjadi Tuhan dan dijadikan Tuhan, dikonsilikan. Jadi sumber ajaran Kristen itu, mohon maaf Pak Adi, bukan bersumber dari tempat kelahiran Yesus, tapi bersumber dari Roma. Dikonsilikan di sana, dibawa masuk oleh orang asing penjajah Belanda ini. Inilah. Tapi supaya orang tidak terlalu terperangah dengan model Romawi pagannya itu, digantilah sampunnya menjadi Alkitab. Digantilah istilah-istilah yang menyengat hati dengan istilah-istilah Islam yang saya gunakan. Coba Anda lepaskan semua istilah Yahudi, istilah Islam. Tampil apa adanya. Pertanyaan, masih mau nggak datang besok? Artinya masih mau nggak? Tentu tidak. Makanya di Eropa itu orang sudah pada keluar dari sana. Tampil apa adanya. Dulu masih bisa ditutupi. Orang dulu masih bisa didoktrin. Sekarang orang udah bebas memilih. Apa yang terjadi sekarang? Banjir, mualaf. Itu dari saya. Makasih. Ya, Abuya, Ustadz Tahta, terima kasih banyak. Bang Handi, apa kabar Bang Handi? Sehat Bang. Amin, Alhamdulillah. Bang Handi dan Ustadz Tahta semua ya, Bang Erik. Saya izin pamit dulu Bang ya, izin turun dulu ya. Mau ke pasar bentar Bang. Ustadz mau ke pasar, izin mau ke pasar dulu bentar Ustadz ya. Iya Bang, iya Bang, iya. Kasih ya, Bang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita tanya Bang Adi dulu. Bang Adi, apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya Kristen? Saya sebut saya namanya Abraham, Ishak dan Yakob. Gak usah menyebut Ismail ya, kalau kamu gak percaya. Abraham,
Ishak dan Yakob itu apakah sembahannya sama dengan sembahannya Kristen? Kalau sama, sebutkan. Kalau tidak, ya nggak usah disebutkan, nggak usah diterangin. Kalau sama diterangin, kalau nggak sama, ya nggak usah. Silakan. Bang Adi, silakan Bang Adi. Bang Andi. Ya. Jadi Allahnya Abraham ini tandanya itu adalah Allah yang sembah juga. Karena putus-putus ya. Tertulis jelas dalam kitab Galatia. Iya ya. Kalau gini putus Pak. Ya mundur dikit ke belakang deh cari. Signalnya kayaknya itu Bang Adi. Sambil menunggu saya tanya Ustaz Tata aja dulu. Kalau gini, apakah sembahan para Anda diam dulu cari sinyal dulu, habis ini dengar Ustaz Tata dulu. Ya ya. Ustaz, apakah sembahannya para nabi itu sama sembahannya umat Islam? Ya. Jadi kalau dalam Islam ya sama. Makanya apa ya? Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya. Ilaha wahida. Jadi bahwa Allah itu ya Tuhannya para nabi itu. Terutama disebut nabi-nabi dari Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak, Yakub, Ismail gitu itu. Atau qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa asbatu ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. La nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya berserah diri kepada Allah. Jadi ya sama semuanya. Makanya rukunnya iman diantaranya beriman kepada para nabi. Para nabi yang wajib diketahui berapa? 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad gitu. Ustaz, saya mendengar ada konsep pencipta ini menjadi manusia. Yang benar yang mana? Tuhan pencipta alam semesta ini atau Tuhan Maha Pencipta ini menciptakan manusia, atau Tuhan pencipta ini menjadi manusia? Dari mana ajaran ini Tuhan turun menjadi manusia ini? Ajaran para nabi kah? Atau di luar ajaran para nabi? Silakan Tat. Ya enggak, kalau ajaran samawi itu Allah itu dia apa ya? Pencipta segala sesuatu. Badi usamawati wal ardi qad amron fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan kalau dia berkehendak ingin menciptakan segala sesuatu, ya cukup dia mengatakan berfirman, mengatakan kun gitu. Jadi tidak pernah Tuhan turun ke dunia jadi manusia, itu enggak. Ya, makanya orang Arab ini menolak Nabi Muhammad karena mereka ini tidak pernah diturunkan kitab-kitab gitu ya. Makanya mereka menolak, masa Muhammad engkau manusia kok utusan Tuhan gitu. Karena yang mereka tahu, masa Tuhan mengutus manusia kan gitu. Akhirnya oleh Al-Quran dijelaskan, ya memang utusan itu ya manusia. Coba nanya ke ahli kitab gitu. Nah, Musa ya manusia. Nah tapi karena ajaran di luar samawi ini, dewa yang menjelma jadi manusia. Jadi kalau ada orang punya keyakinan Tuhan turun jadi manusia, dipastikan itu bukan samawi, itu pagan sudah. Karena kalau Tuhan sendiri tidak turun, tapi dia mengutus manusia. Ya, Yesaya 19:20 gitu. Oke, lanjut dulu Pak. Noah monitor Noah. Soalnya Adi suaranya nggak putus-putus. Noah, Adi udah bagus suaranya Adi. Bang Adi, coba dibuka dulu mic-nya. Aku diomelin di bawah, disuruh bertanya kepada Oten. Tapi Otennya nggak bisa mendengarkan Bang. Terus saya tanya kepada tembok gitu. Hei, di bawah.
Anda naiklah di sini coba tanya sama dia. Dijawab nggak? Direspon nggak? Orang nggak ada buka mic kok. Karena kerjanya di bawah cuma protes sih. Lu pikir gampang menghidupkan suasana diskusi? Lu pikir gampang menjadi host? Lu pikir gampang menjadi moderator menghidupkan suasana dengan topik yang strategis? Yang bermanfaat buat kita semua. Agar apa? Dakwah ini tersampaikan, tidak menista, tapi berdasarkan data. Lu pikir gampang? Hanya orang berilmu coy, orang belajar. Gimana sih lu? Saya serahin ke host. Coba saya nggak ngomong, saya serahin ke host. Ya, Coba hidup nggak suasana, silakan. Gimana ini Noah sama Adi nih? Ayolah, coba dibuka mute-nya. Jangan jadi berhala. Bro Adi, buka mute-nya atau Bro Noah, silakan. Pak Waras, Muslim apa Kristen Pak Waras? Saya Muslim. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangku, mohon maaf di bawah dulu ya, atau ada yang mau disampaikan dulu, silakan abangku. Iya, mau bertanya ini. Nama Nabi Muhammad itu, ya boleh nih saya. Silakan. Iya, Nabi Muhammad ini kan banyak seliwer itu. Nabi Muhammad itu namanya itu apa benar Ahmad atau Muhammad? Ya, Siap abangku, ya nyimak di bawah ya. Lanjut Ustaz Tafadhol. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai nama Ana Ahmad, Ana Muhammad gitu ya. Ana Al-Mahi, penghapus gitu. Atau namanya Mustafa, Yasin, Toha. Itu nama dari Nabi Muhammad. Makanya ketika ada burdah, ada nadom, salatullah, salamullah, ala Toha, Rasulullah, kan gitu. Toha itu Nabi Muhammad, utusannya Allah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Yasin itu Habibillah. Yasin itu nama dari Nabi Muhammad. Atau Mustafa, itu nama dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalau dalam surat As-Saff ayat 6 wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad? Kenapa Nabi Isa memakai Ahmad bukan Muhammad? Karena kalau Muhammad Isa sama dengan dirinya. Semua para nabi itu terpuji. Tapi kalau Ahmad lebih dari itu. Ibaratkan gini. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya apa? Nabi yang akan datang ini lebih dari aku, lebih di atasnya aku. Gitu maksudnya. Af'alu tafdil namanya ya. Ini Bang Cinta Selawat dengan Abu Ya kan tahu. Af'alu tafdil ini kayak gini. Afdolu zikri. Paling baiknya pikir kan gitu. Paling afdolnya kan gitu. Ada palingnya ya, sangat lah. Makanya gitu. Ya. Bang, lagi ngomong orang ini naik. Ya jadi intinya saya singkat aja lah. Nama Nabi Muhammad itu Ahmad, Mustafa, Toha, Yasin. Itu bagian dari Nabi Muhammad. Sama seperti Jibril. Jibril itu Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Syadidul Quwa gitu. Itu nama dari Jibril gitu. Oke, lanjut. Kan banyak gelarnya juga Tan. Kalau nggak pernah saya baca Tan, Ahmad itu artinya terpuji. Mustafa, Al-Habib, Al-Fatih, Al-Amin. Banyaklah gelarnya ya. Dan namanya seperti itu. Kalau Ahmad itu artinya terpuji teman-teman. Kembali ke topik lah. Ini hotelnya mana sih? Jadi ada 20 gelar Nabi Muhammad itu teman-teman. Iya, Daeng, ini yang 2 hotel ini kok kagak monitor ya, kagak jelas sekali. Tapi saya siapa yang baru naik? Mr. Project Muslim apa Kristen, bro? Waalaikumsalam.